Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2771. Mudah dibunuh. Zuo Bing muncul, berdiri dengan bangga di udara. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Imperial Void. Dia ingin membuang Ling Han ketika yang terakhir akan memasuki medan perang alam, atau akan ada beberapa masalah. Meski hanya masalah kecil, mengapa menderita jika bisa dihindari? Saudara Zuo, kamu mengalahkan penjahat itu, dan kemudian bergandengan tangan denganku untuk menekan wanita aneh ini, kata Imperial Void Heavenly Venerate. Zuo Bing mengangguk. Awalnya, dia tidak peduli tentang Yang Mulia Surgawi tingkat pertama, tetapi permaisuri begitu kuat sehingga dia juga menjadi penasaran, ingin tahu alasannya. Bagi mereka, meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan meningkatkan kekuatan mereka benar-benar melampaui segala hal penting lainnya. Bahkan putra mereka sendiri tidak dapat dibandingkan. Zuo Bing memandang Ling Han dengan dingin, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dalam sudut pandangnya, seorang cacat secara alami mudah ditangkap, bahkan jika ada Raja Surgawi ke-9 di sisinya untuk melindunginya. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Apakah kamu percaya bahwa aku dapat mengirimmu terbang dengan satu tamparan?" Zuo Bing sama sekali tidak mau repot menanggapi. Ling Han saat ini hanya bisa memamerkan kemampuannya dengan mulutnya. Apakah Zuo Bing perlu berdebat dengan orang cacat? Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Ling Han. Ledakan, kekuatan tak berujung terkondensasi dan berubah menjadi tangan emas gelap raksasa, di mana segel yang melampaui peraturan muncul. Ini adalah segel Yang Mulia Surgawi, tetapi tidak ada cara untuk mewujudkannya. Mereka tidak pasti dan sulit untuk dipahami. Dengan satu serangan telapak tangan, dia ingin mengalahkan Ling Han dan Bewitching Maiden Row bersama. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan membalas dengan serangan telapak tangan. Ledakan. Demikian pula, kekuatan tak berujung terkondensasi dan berubah menjadi tangan emas besar yang bertemu dengan tangan Zuo Bing. Dalam sekali tebasan itu, tangan emas gelap raksasa itu langsung meledak, sementara telapak tangan emas itu tidak berhenti, melainkan terus melaju menuju Zuo Bing. Apa? Zuo Bing menjadi pucat karena terkejut. Bukankah Ling Han lumpuh? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Apakah kamu bercanda? Jika dia dianggap cacat, lalu apa artinya itu bagi saya? Orang cacat besar. Sebelum Zuo Bing bisa menyelesaikan pikirannya, tangan raksasa itu sudah hampir memukulnya. Zuo Bing dengan cepat mengelak, tetapi sudah terlambat, jadi dia hanya bisa melindungi tubuhnya. Tepatnya, serangan itu mengenai wajahnya karena serangan telapak tangan ini ditujukan padanya. Tamparan itu mendarat, dan dia langsung dikirim terbang. Peng, 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 peng. Tidak diketahui berapa banyak gunung yang telah dia hancurkan di sepanjang jalan. Tetapi Zuo Bing hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Sial, orang cacat macam apa ini? Dia adalah pemuja surgawi tingkat ketiga. Zuo Bing sangat ketakutan. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak berpikir untuk menyebabkan masalah bagi Ling Han. Satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri. Berlari. Semakin jauh dia bisa menjauh dari Ling Han yang lumpuh ini, semakin baik. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan lagi mempercayai klaim bahwa Ling Han lumpuh, ini scam, sial. Zuo Bing memantapkan tubuhnya, dan hendak berbalik dan lari, tetapi terkejut melihat tangan besar lain meraihnya. Aku mengatakan bahwa aku akan mengirimmu terbang dengan tamparan, bukan? Itu tidak lain adalah Ling Han. Zuo Bing hanya merasakan jantungnya sangat mengerut. Untungnya, Yang Mulia Surgawi setidaknya memiliki sedikit ketenangan ini. Dia tetap tenang dalam menghadapi bahaya,
dan hanya mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan. Selama dia bisa bernapas, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak peduli, dia hanya ingin melarikan diri. Dia berusaha menangkis, tapi lengannya sepertinya terbuat dari mie, dan sama sekali tidak mampu menahan serangan itu. Tangan Ling Han langsung masuk dan meraih dadanya. Dia adalah yang mulia surgawi tingkat kedua, namun bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Adapun Ling Han saat ini, realem intennya telah mencapai kesempurnaan, dan dia memiliki kekuatan semua dimensi di dunia Genesis di dalam tubuhnya. Seberapa mengerikan letusan kekuatan seperti itu, dia mungkin bisa menyaingi Third Tier Heavenly Venerate. Ling Han meraih Zhuo Bing. Dia menjabat tangan kanannya beberapa kali. Di bawah dampak kekerasan, tulang Zhuo Bing hancur berkeping-keping, dan dia benar-benar kehilangan semua kecakapan pertempurannya. Ling Han mengambil langkah lain, dan langsung kembali ke lembah. Tentu saja, lembah saat ini telah benar-benar menghilang, diratakan oleh kekuatan pertempuran dari dua yang mulia surgawi. Imperial Void Heavenly Venerate bertarung sengit dengan permaisuri. Dia tidak menyadari bahwa Zhuo Bing baru saja dikirim terbang dengan tamparan. Melihat sesosok terbang ke arahnya, satu-satunya yang dia pikirkan adalah Zhuo Bing telah menjatuhkan Ling Han. Dia tertawa keras. "Kakak Zhuo, jadi kamu sudah mengalahkan bocah itu?" Imperial Void Heavenly Venerate menoleh, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menarik. Apa yang sebenarnya terjadi? Rupanya, Ling Han, yang seharusnya ditangkap tanpa perlawanan, memegang Zhuo Bing dengan tangannya, sementara Zhuo Bing terkulai lemas seperti anjing mati. Dia harus melihat sesuatu. Seorang lumpuh telah menjatuhkan Second Tier Heavenly Venerate, dan dalam waktu sesingkat itu pasti bohong. Pada saat gangguan itu, Imperial Void Heavenly Venerate dipukul hampir langsung oleh permaisuri, yang membuatnya mundur beberapa kilometer. Darah menetes dari sudut mulutnya. Seseorang harus membayar harga untuk kelalaiannya sendiri. Namun, dia sama sekali tidak memperhatikannya, dan hanya menatap kosong ke arah Ling Han, seolah-olah dia sedang melihat hantu. Ling Han tersenyum. "Kamu sangat kecewa dan terkejut, bukan?" Imperial Void Heavenly Venerate akhirnya tenang, dan berkata, "Kamu tidak lumpuh. Jadi ini semua adalah tabir asap untuk menipunya." Ling Han menggelengkan kepalanya. "Jangan berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Saya meremehkan membungkuk ke tingkat itu." Imperial Void Heavenly Venerate merenung. "Kamu memang lumpuh sebelumnya. Tetapi sekarang kamu tidak hanya pulih, tetapi kekuatanmu telah meningkat." "Itu benar." Ling Han mengangguk. Imperial Void Heavenly Venerate berbalik, dan hendak merobek ruang untuk pergi. Bahkan Zhuo Bing, seseorang yang lebih kuat darinya, tidak berdaya, apalagi dia. Dia bahkan bertanya-tanya, jika emosi tertutup yang mulia surgawi bergerak, dapatkah dia melakukan sesuatu pada Ling Han? Lari kembali ke realem battlefield. Hanya saja Imperial Void jelas melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, atau meremehkan kekuatan Ling Han. Peng! Ruang yang baru saja dia sobek segera hancur, dan sebuah tangan besar terulur meraih lehernya. "Itu Ling Han." Imperial Void Heavenly Venerate menjadi pucat karena terkejut. Meskipun dia telah melihat bahwa Zhuo Bing telah dikalahkan oleh Ling Han, dan menyimpulkan bahwa kekuatan Ling Han harus lebih unggul, dia tidak menyaksikannya secara langsung. Baru sekarang dia tahu seberapa kuat Ling Han. Dengan kata lain, dia sekarang tahu betapa hebatnya penindasan yang mulia surgawi tingkat ketiga terhadap yang mulia surgawi tingkat kedua. Dia tidak berdaya untuk melawan, dan akhirnya jatuh ke tangan Ling Han. Dia hanya merasakan kemarahan dan kebencian. Di masa lalu, ketika dia ingin membunuh Ling Han, itu hanya masalah sederhana semudah membalikkan tangannya. Tapi sekarang, bahkan jika dia telah menjadi yang mulia surgawi tingkat kedua, dia bukanlah tandingan Ling Han di semua. Dia menyesalinya, dia sangat menyesalinya. Merasa menyesal, Ling Han tersenyum.
Yang harus kamu sesali adalah mengapa kamu tidak memberikan kontribusi apapun ke alam surgawi saat itu, dan mengapa kamu bersikeras untuk menindasku, yang menyebabkan konsekuensi yang kamu hadapi sekarang. Semua yang telah terjadi, kamu yang memintanya, Brad, bunuh aku sesukamu, tapi jangan berpikir bahwa aku akan sujud kepadamu. Teriak Imperial Void Heavenly Venerate. Setelah menjadi yang mulia surgawi, dia harus menjadi orang dengan kemauan yang kuat. Bagaimana dia bisa tidak bertulang? Oke, Ling Han mengangguk, dan dengan goyangan tangan kirinya, semua tulang di tubuh Imperial Void Heavenly Venerate hancur berkeping-keping. Dia menyatukan kedua tangannya lagi. Peng! Imperial Void Heavenly Venerate dan Zuo Bing saling bertabrakan, dan menjadi kekacauan berdarah. Keduanya dihaluskan bersama, yang pantas bagi mereka setelah bergabung sekali. Ling Han dengan santai melemparkan mayat dari dua yang mulia surgawi. Di matanya, Imperial Void hanyalah karakter kecil. Dua orang yang benar-benar dia ingat adalah yang mulia surgawi emosi tertutup dan yang mulia surgawi Jiwu. The Green Flames Heavenly Venerate baik-baik saja, karena dia tidak menjadi musuh bersamanya, dan bahkan berpapasan dengannya sekali. Jadi dia tidak memiliki permusuhan yang kuat untuknya. Satu pria dan dua wanita terus maju, menuju realm battlefield. Apa yang membuat Ling Han bertanya-tanya apakah dia harus senang atau kecewa adalah tidak ada orang lain yang keluar untuk menyerangnya lagi. Apakah mereka percaya bahwa aku tidak akan bisa lolos dari kematian ketika Imperial Void dan Zuo Bing bergerak, dan dengan demikian bahkan tidak repot-repot melakukan gerakan lain? Atau hanya dua orang ini yang bersikeras menempatkanku di kematian? Ling Han bergumam. Chapter 2772. Kembalinya seorang cacat. Setelah beberapa dekade, Ling Han dan kawan-kawan akhirnya kembali ke realm battlefield. Namun, ketika mereka sampai di penghalang, itu tidak sama. Di masa lalu, pasukan histeria telah melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebabkan penghalang runtuh satu persatu, dan garis pertahanan telah banyak mundur. Ini adalah penghalang yang baru dibangun, dan di belakangnya, penghalang baru sedang dibangun, dengan hanya sepertiga dari konstruksi yang diselesaikan, itu masih jauh dari penyelesaian. Ling Han dan permaisuri pertama-tama pergi untuk membatalkan cuti mereka. Tentu saja, Yang Mulia Surgawi yang mengawasi di sini sudah diganti. Dia terkejut ketika mendengar bahwa Ling Han dan permaisuri mengatakan bahwa mereka ingin membatalkan cuti mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka ingin membatalkan cuti mereka. Dia kemudian menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Ling Han. Ling Han, serunya, merasa sedih. Sudah lebih dari 1 zaman, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Dia adalah Zhou Yan, yang telah bertarung melawan Ling Han ketika dia bersaing untuk pil 7 kematian 7 ledakan. Setelah beberapa waktu, dia juga berhasil melangkah ke posisi Yang Mulia Surgawi. Penerobosan level seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan orang aneh seperti Wu Haoyang, tapi dimanapun, ini masih bisa dianggap cepat. Lihat, Ling Han sendiri masih Pseudo Heavenly Venerate. Ling Han mengangguk. Kami akhirnya kembali. Zhou Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Seberapa agung dan mendominasi Ling Han saat itu, dia tidak kalah dibandingkan dengan Wu Haoyang, dan bahkan sedikit lebih unggul. Tapi sekarang, Wu Haoyang telah mencapai tingkat keempat, sementara Ling Han menjadi lumpuh. Nasib yang luar biasa, kehendak surga tidak dapat diprediksi. Kakak Ling, apa rencanamu? Mempertimbangkan keanehan Ling Han saat itu, Zhou Yan sangat sopan. Selain itu, dia sudah menjadi Yang Mulia Surgawi, jadi dia sudah lama melupakan kekalahannya dari Ling Han. Mereka harus fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Ling Han tersenyum. Saya berencana untuk tinggal di sini sebentar, mengenal situasi teman-teman lama saya, dan kemudian membuat rencana lebih lanjut. Pada saat itu, dia akan menerobos ke tingkat Yang Mulia Surgawi dan melanjutkan ke tingkat spasial kedua. Zhou Yan mengangguk. Oke,
kamu bisa tinggal di sini. Datanglah padaku jika kau butuh sesuatu. Terima kasih. Ling Han tersenyum. Sungguh, inilah yang dimaksud dengan teman yang membutuhkan memang teman. Zhou Yan tidak memiliki banyak hubungan dengan Ling Han, tetapi dia bersedia mengatakan kata-kata seperti itu. Itu benar-benar tidak mudah. Ketika berita kembalinya Ling Han keluar, itu langsung menimbulkan keributan. Siapa Ling Han? Kamu adalah pendatang baru yang datang hanya 7 triliun tahun yang lalu. Tidak heran kamu tidak tahu. Apa? Aku sudah di sini selama 7 triliun tahun. Namun aku masih dianggap sebagai pendatang baru. Tentu saja, Ling Han ini adalah pria yang galak di zaman yang lalu. Pergi dan periksa papan peringkat umum di administrasi surgawi. Siapa orang yang berada di peringkat ke-34? Terkesiap, dia Ling Han itu. Omong kosong, siapa lagi kalau bukan dia? Tapi, dia sudah sangat galak satu zaman yang lalu. Jadi kenapa dia masih di sini sekarang? Ini adalah kejatuhan dari puncak kekuatan seseorang. Sebelumnya, Ling Han menghabiskan masa pelatihan keras, dan dia mampu mengalahkan Yang Mulia Surgawi tingkat kedua sebagai Pseudo Heavenly Venerate. Reputasinya telah mencapai puncaknya, namun, dia gagal menembus ke Heavenly Venerable Tier. Sekarang, dia telah menjadi lumpuh. Para pendatang baru perlahan-lahan mengetahui tentang kekuatan dan keanehan Ling Han yang luar biasa dari bibir para veteran, dan mereka semua merasa sangat disayangkan bahwa orang aneh akan jatuh ke keadaan yang suram. Tentu saja, banyak pendatang baru yang tidak yakin. Bisakah Pseudo Heavenly Venerate mengalahkan Second Tier Heavenly Venerate? Mengapa tidak membesar-besarkannya lebih jauh dan mengatakan bahwa dia bahkan bisa mengalahkan Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7? Tapi tidak peduli apa, Ling Han saat ini hanyalah seorang cacat yang datang ke sini untuk menghabiskan masa pensiunnya dengan damai. Karena fakta bahwa dia sebelumnya telah menyinggung terlalu banyak orang, dia mungkin tidak aman bahkan di Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Akan berbeda di sini, di mana perselisihan internal dilarang keras, atau mereka yang terlibat akan menghadapi eksekusi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa itu akan benar-benar aman di sini. Dia tidak lain hanyalah seorang pengecut. Untuk beberapa pendatang baru, ada jarak generasi yang sangat panjang antara mereka dan era dominasi Ling Han, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Ini adalah realem battlefield, bukan tempat untuk pensiun. Apa gunanya hidup untuk orang seperti itu? Perselisihan internal tidak diperbolehkan di sini, jadi orang-orang ini akan berkeliaran di depan pintu depan Ling Han setiap hari, mengucapkan kata-kata sarkastik, dan berharap Ling Han memiliki kesadaran diri untuk segera pergi sendiri. Ling Han hanya pura-pura tidak mendengar. Dia ingin mencari-cari untuk melihat berapa banyak orang yang akan memendam niat buruk untuknya dan yang melamar di bawah seorang teman yang membutuhkan memang seorang teman. Berapa banyak orang yang masih datang mengunjungi Ling Han setelah mendengar berita bahwa dia lumpuh. Sebelumnya, ketika Ling Han berada di Akademi Bela Diri, orang-orang di medan perang realem tidak bisa begitu saja mengambil cuti untuk mengunjunginya. Namun, semuanya berbeda sekarang karena hanya dipisahkan oleh level, jadi bepergian ke sana kemari sangat nyaman. Tidak lama kemudian, teman lama Ling Han datang satu persatu. Ada banyak orang, seperti Kaisar Hujan, Yi, Ken Yue, Amu, Du Xi, Ji Wuming, Huo Furong, dan, tentu saja, Anjing Hitam Besar dan Karmic Life Heavenly Venerable. Sekarang, semuanya telah menjadi Yang Mulia Surgawi. Tentu saja, ada juga duo ayah dan anak dari Ling Jiangshui dan Ling Feifan. Ling Jiangshui telah menjadi Yang Mulia Surgawi tingkat pertama, sementara Ling Feifan juga telah mencapai posisi Pseudo Heavenly Venerate. Saat ini, dia masih berada di level spasial pertama. Di mana Yan Xianlu? Ling Han bertanya. Dia terbunuh, kata Yi. Sejak 11 triliun tahun yang lalu, tidak lama setelah Yan Xianlu mencapai tingkat spasial pertama, dia tewas dalam pertempuran dalam pengepungan pasukan histeria.
Ling Han tidak bisa menahan perasaan menyesal. Dia dan Yan Xianlu memiliki persahabatan yang sangat lama. Dia tidak menyangka akan tiba-tiba mendengar berita kematian yang terakhir. Namun, ada lebih banyak orang yang akan berkembang dan menjadi lebih kuat dalam perang berdarah seperti itu. Orang-orang aneh yang tak tertandingi seperti Amu telah menjadi Yang Mulia Surgawi tingkat kedua, sementara Kaisar Hujan dan Yang Mulia Surgawi Kehidupan Karmik tidak jauh dari menjadi Yang Mulia Surgawi tingkat kedua sendiri. Hanya Yi dan Anjing Hitam Besar yang terlalu rendah, dan menjadi Yang Mulia tingkat pertama mungkin sejauh yang mereka bisa. Ini karena mereka berada di Flaming Frost Realm. Kalau tidak, seandainya mereka berada di alam surgawi, bahkan menjadi Yang Mulia Surgawi tingkat pertama akan menjadi harapan yang luar biasa. Semua orang mengobrol dan bertemu satu sama lain selama beberapa hari. Namun, mereka tidak bisa meninggalkan pos mereka terlalu lama, jadi mereka meninggalkan beberapa harta untuk Ling Han saat mereka pergi satu persatu. Tidak diketahui apakah barang itu akan berguna bagi Ling Han, tetapi bahkan sedikit penggunaan akan baik. Mereka berharap Ling Han bisa segera sembuh. Saya sangat merindukan saat saya berkompetisi dengan Anda, kata Ji Wuming. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Aku hanya berharap kamu selalu bisa menjaga kepercayaan diri seperti itu. Semua orang pergi satu persatu, dan kediaman Ling Han menjadi sunyi kembali. Faktanya, banyak orang telah meninggal selama periode ini. Selain Yan Xianlu, sebagian besar keajaiban yang datang dari alam surgawi dimakamkan di tempat-tempat yang jauh dari tanah air mereka, seperti Anran, Meng Fei Cheng, Raja Surgawi Seribu Kata, Raja Surgawi Cloud Void, dan seterusnya. Tempat ini adalah penggiling daging. Meski bisa membuat orang mengalami pertumbuhan pesat, itu juga penuh bahaya. Pada akhirnya, kebanyakan orang akan mati secara menyedihkan dan membusuk. Ling Han merasa sedih, dan datang berkabung di depan monumen pahlawan. Monumen ini digunakan untuk memperingati semua prajurit yang meninggal di sini. Setelah sekian lama, jumlah pahlawan yang tewas dalam pertempuran sangat tinggi. Butuh beberapa waktu bahkan untuk akal sehat Ling Han untuk menyapu monumen sekali. Dia memberi penghormatan kepada almarhum di sini. Dia menuangkan secangkir anggur, menumpahkannya ke tanah, dan memberi hormat kepada rekan senegaranya dari alam surgawi yang telah meninggal dunia. Yo, siapa yang memasang akting? Kata seseorang dari belakang. Bukankah itu orang cacat yang takut mati? Seseorang melanjutkan sambil tersenyum. Para pahlawan itu semuanya telah mati dalam pertempuran, tetapi orang cacat masih hidup dalam keberadaan yang tercela. Tidak masalah, biarkan dia mengurus dirinya sendiri lain kali saat pasukan histeria menyerang. Ada total 7 orang di sini, dan mereka melanjutkan percakapan mereka dengan cara yang sangat mengejek. Mereka memang tidak tahan melihat Ling Han, seorang cacat yang bersembunyi di sini untuk bertahan hidup. Ini adalah tempat para prajurit bertempur, kuil para pahlawan. Bagaimana itu bisa menampung seorang pengecut? Permaisuri menjadi geram dan ingin bergerak. Ling Han mengulurkan tangannya untuk menahannya. Hanya ada beberapa anak nakal, jadi tidak perlu repot dengan mereka. Serangan musuh, serangan musuh. Pada saat ini, tangisan yang menusuk hati terdengar. Chapter 2773. Mundur. Serangan musuh di sini hanya berarti satu hal, pasukan histeria datang menyerang lagi. Siu, 7 anak muda yang sebelumnya mengejek Ling Han segera berlari kembali, dan tidak memperhatikan Ling Han lagi. Ayo kembali juga, kata Ling Han. Dia, bersama permaisuri dan gadis penyihir Rou, langsung pergi ke tembok kota, dan segera mendengar suara gemuruh yang datang dari luar. Bumi bergetar, dan langit dan bumi dipindahkan. Serangan kali ini, melampaui serangan di masa lalu, seseorang berkata. Mendengarkan gerakannya, itu benar-benar menakutkan. Skala serangan ini terlalu besar, kata orang lain, suaranya bergetar. Tidak heran dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Di bawah serangan skala besar,
mereka akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan serangan skala besar tidak hanya akan menyebabkan lebih banyak korban, tetapi bahkan menghancurkan seluruh penghalang, memaksa mereka untuk menarik kembali garis pertahanan. Ling Han juga sedikit kaget karena menilai dari goncangan tanah, pasukan histeria kali ini memang mengerikan. Dia menatap permaisuri dan gadis penyihir Rou. Begitu pertempuran dimulai, keluar semua. Serangan kali ini sangat menakutkan. Kemungkinan besar penghalang itu tidak akan ada lagi setelah pertempuran ini. Selain itu, garis pertahanan berikutnya belum sepenuhnya dibangun. Oleh karena itu, jika garis pertahanan ini hilang, pasukan histeria akan berbaris lurus tanpa perlawanan. Tentu saja, jika mereka masuk terlalu dalam, Yang Mulia Surgawi tidak akan ditekan oleh langit dan bumi dari 2 dimensi, dan dapat bertarung dengan kekuatan penuh, sehingga Yang Mulia Surgawi tingkat kedua atau Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga akan dapat melakukannya. Menghadapi situasi, tapi ini berarti kekalahan besar dari garis pertahanan. Kunci perang antara 2 dimensi terletak pada wilayah. Begitu mereka mundur, histeria akan dapat terus maju dan melahap area tersebut. Kemajuan seperti itu akan menyebabkan percepatan kematian Flaming Frost Realm. Oleh karena itu, setiap jengkal tanah harus diperjuangkan dan tidak boleh hilang. Permaisuri dan Bewitching Maiden Rou mengangguk. Mereka juga menyadari keseriusan perang ini. Boom, pertahanan kota meluncurkan serangan terlebih dahulu, dan dampak dari beberapa gelombang cahaya menyebabkan kerusakan besar. Barisan pertama pasukan histeria jatuh sedikit demi sedikit, tetapi orang-orang yang berdiri di atas tembok kota menjadi pucat karena terkejut. Karena dibandingkan sebelumnya, jumlah pasukan yang gugur terlalu sedikit. Alasannya adalah tubuh setiap prajurit pasukan histeria bersinar dengan cahaya metalik, sebagian emas, sebagian perak, hitam, hijau, semuanya beragam warna, dan sangat jelas. Logam surgawi, semua orang tersentak. Pada periode perang sebelumnya, pasukan histeria datang telanjang, tanpa senjata dan baju besi, tapi kali ini, berbeda. Meskipun Divine Metal tidak dapat sepenuhnya memblokir dampak gelombang cahaya, itu adalah keberadaan terkuat di tingkat regulasi, bagaimanapun juga, dan akan dapat menampilkan beberapa efek pertahanan. Selain itu, ini hanya level spasial pertama, jadi kekuatan gelombang cahaya terbatas. Apakah histeria tidak memikirkannya sebelumnya? Jelas itu tidak mungkin. Itu baru saja terwujud menjadi dimensi, tetapi tidak selalu menjadi dimensi, tanpa kemampuan penalaran. Ini hanya membuktikan bahwa itu tidak memiliki kemampuan untuk membuat logam surgawi dalam skala besar sebelumnya, tapi sekarang mampu melakukannya. Ini sama sekali bukan kabar baik, karena itu hanya berarti bahwa histeria semakin kuat. Sekarang semua orang sedang tidak mood untuk memikirkan masalah ini. Sejumlah besar tentara histeria telah terbang melewati tembok kota dan memulai serangan besar-besaran. Kecakapan pertempuran individu mereka sangat kuat. Seekor harimau berkepala 3 mengepakkan sayapnya dan mendarat. Ketiga kepala itu masing-masing memuntahkan api, kilat, dan air hitam, langsung menyebabkan kehancuran besar. Ah, jeritan tragis terdengar berulang kali. Harimau berkepala 3 memiliki kecakapan pertempuran dari Pseudo Heavenly Venerate, tetapi para prajurit di sini sebagian besar adalah Raja Surgawi ke-9 surga. Bagaimana mereka bisa menghentikan Pseudo Heavenly Venerate untuk menunjukkan kekuatannya? Saat satu pukulan akan menimbulkan banyak korban, ledakan keras terdengar, dan harimau berkepala 3 itu meledak menjadi hujan darah. Beberapa orang yang beruntung itu melirik, hanya untuk menemukan bahwa orang yang telah meledakkan harimau berkepala 3 dengan satu pukulan dan menyelamatkan hidup mereka sebenarnya adalah Ling Han. Kebetulan, merekalah yang sebelumnya mengejek Ling Han di Monumen Pahlawan. Sekarang mereka berdua kaget dan malu diselamatkan oleh orang yang mereka sebut cacat. Hidup dengan baik, Ling Han meninggalkan mereka dengan kata-kata ini, segera berdiri, dan menyerbu ke depan. Apakah dia benar-benar lumpuh? Tidak, dia pahlawan,
Orang-orang ini bergumam, Ling Han mengamuk membunuh. Kekuatannya saat ini sangat tinggi. Apalagi kekuatannya berasal dari dirinya sendiri dan mandiri. Secara alami, dia tidak akan ditekan oleh langit dan bumi. Tidak peduli di dimensi mana dia berada. Kecakapan bertarungnya tidak akan berubah sama sekali. Peng, dia meninju, mengirimkan embusan kekuatan yang berubah menjadi bola cahaya. Peng, seekor serigala hitam besar segera diledakkan. Tetapi bola cahaya itu tidak menghilang dan terus bergerak maju. Peng, peng, peng. 7 monster terbunuh dalam satu nafas, dan akhirnya energinya habis. Dan ini hanya serangan biasa untuk Ling Han. Tubuhnya seperti kilat, zigzag melalui garis pertempuran yang panjang, dan ketika dia menyerang, tidak masalah apakah itu Pseudo Heavenly Venerate atau tidak, karena seseorang akan hancur berkeping-keping. Semua orang bisa melihat sosok itu zigzag dan membunuh musuh, menampilkan postur yang tak terkalahkan. Namun, meskipun Ling Han sangat cepat, dia tidak bisa mengatasi garis depan yang terlalu panjang. Ketika dia mencapai ujung yang lain, penghalang di ujung itu telah runtuh, dan sejumlah besar monster masuk ke kota, membunuh dalam skala besar. Ling Han meraung, dan menyerang balik dari ujung yang lain. Dimanapun dia berada, monster di tempat itu tidak akan bertahan sama sekali. Namun, bagaimanapun, dia hanya satu orang, dan tidak mampu berada di mana-mana pada waktu yang sama. Mundur, dia berteriak keras. Semua orang mundur. Zhou Yan juga tahu bahwa garis pertahanan tidak bisa dipertahankan lagi. Skala pasukan histeria kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan mereka bahkan dilengkapi dengan Divine Metal, yang sangat melemahkan peran pertahanan kota. Jika mereka terlibat dalam pertempuran sengit di sini, tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak orang yang akan dikorbankan. Dia mengeluarkan perintah agar pasukan utama mundur. Namun, Ling Han tetap kembali. Dia memiliki beberapa keberatan sebelumnya karena musuh bercampur dengan rekan-rekannya. Tetapi begitu orang-orang dibersihkan, dia bisa pergi keluar dan bertarung. Dia menarik Bewitching Maiden Row ke kediaman tamu surgawi. Permaisuri adalah yang mulia surgawi tingkat pertama, dan kekuatannya datang dari dalam dirinya sendiri, seperti halnya dengan dia. Tidak hanya kekuatannya yang lebih besar, tetapi kekuatannya juga tidak ada habisnya, jadi tidak perlu khawatir tentang kekurangan kekuatan istri Ling Han. Ling Han langsung menyerbu keluar dari penghalang. Dan seperti ketika dia bertarung dengan Wu Hao yang saat itu, dia mengamuk membunuh, hanya saja kali ini adalah permaisuri di sisinya. Keduanya bekerja sama, ledakan. Mereka menembakkan ledakan kuat yang seperti gelombang pasang, dan kelompok demi kelompok monster jatuh secara berurutan. Pasukan utama ini tidak takut mati, dan semuanya menyerang, mencoba membunuh Ling Han dan permaisuri. 10 Raja Surgawi di puncak surga ke-9 dapat bersaing melawan 1 Pseudo Heavenly Venerate, dan 10 Pseudo Heavenly Venerate sudah cukup untuk menjadi tandingan bagi pemuja surgawi yang sebenarnya. Karena itu, seberapa mengerikan kekuatan pertempuran beberapa ratus ribu hingga puluhan juta Pseudo Heavenly Venerates di sini ketika mereka bergabung. Ling Han tidak mau mencobanya sama sekali. Ia turun ke tanah agar tidak menjadi sasaran hidup di langit. Dia dan permaisuri bertarung di antara monster, menggunakan monster ini sebagai tameng. Mereka hanya perlu menahan serangan monster di sekitarnya, yang jumlahnya paling banyak beberapa ratus, ini sepenuhnya berada dalam jangkauan yang bisa ditanggung oleh Ling Han dan permaisuri. Monster yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, tetapi masih banyak dari mereka yang lolos, dan menyerbu ke arah pasukan utama. Ling Han tidak bisa mengendalikan hal-hal ini. Jika dia segera mengejar, dia pasti akan menjadi sasaran hidup. Dia tidak tahu apakah dia bisa memblokir serangan dari begitu banyak Pseudo Heavenly Venerates. Selain itu, perang bukan hanya masalah satu orang, jadi dia tidak perlu menanggung semuanya sendiri. Membunuh. Chapter 2774. Berdiri sendirian.
Ling Han membunuh sampai seluruh dunia menjadi gelap. Dia memiliki kecakapan pertempuran yang kuat, sebanding dengan Yang Mulia tingkat ketiga surgawi. Selanjutnya, kekuatan ini berasal dari dirinya sendiri sepenuhnya. Itu seperti dimensi sedang mentransmisikan kekuatan kepadanya. Itu tidak ada habisnya dan terus-menerus. Tetapi di bawah pertempuran yang begitu intens, dia benar-benar merasakan sedikit kelelahan. Ini karena dia hanyalah Pseudo Heavenly Venerate. Kekuatan dimensi dalam tubuhnya hanyalah sebuah model, dan belum berubah menjadi dimensi yang sebenarnya, sehingga kekuatan yang diberikan kepadanya secara alami terbatas. Biasanya, itu akan baik-baik saja. Bahkan jika dia harus melawan pemuja surgawi tingkat ketiga, dia tidak akan cemas. Tetapi ada terlalu banyak pseudo pemuja surgawi di sini. Dengan beberapa ratus dari mereka meledakkannya pada saat yang sama, itu sangat melelahkan baginya. Kali ini, tidak seperti zaman dulu. Tidak hanya ada lebih banyak pasukan histeria, mereka juga dilindungi oleh Divine Metal, jadi lebih sulit untuk membunuh mereka sekarang. Bahkan Ling Han merasa sedikit tegang, jadi lebih buruk lagi bagi permaisuri. Bahkan rambutnya yang halus sedikit acak-acakan, dan dia terengah-engah. Kamu harus istirahat dulu. Ling Han menarik permaisuri ke kediaman tamu surgawi. Pemulihan mereka hanya harus dimulai dari diri mereka sendiri, dan mereka tidak perlu berkomunikasi dengan langit dan bumi. Jadi, bisa dilakukan di mana saja. Kediaman tamu surgawi secara alami aman. Ling Han menghunus pedang iblis surgawi, dan berusaha sekuat tenaga. Satu demi satu, sinar pedang mengiris ke depan. Dia menggunakan teknik petir 5 elemen, terus-menerus meledakkan petir yang menakutkan. Satu serangan mampu membunuh beberapa lusin monster. Namun, ada terlalu banyak monster, dan mereka masih menyerbu ke arahnya tanpa henti. Segera, Ling Han benar-benar tenggelam oleh jumlah mereka. Pasukan utama mundur, dan mereka segera tiba di garis pertahanan kedua. Masih ada pekerjaan konstruksi untuk pertahanan yang sedang berlangsung di sini, dan pertahanan kota masih jauh dari selesai. Salah satu Yang Mulia Surgawi yang bertugas mengawasi dan memerintah di sini bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kalian semua mundur ke sini?" Zhou Yan memberitahunya dengan jujur, dan Yang Mulia Surgawi lainnya memucat karena sangat terkejut. Frekuensi serangan histeria semakin meningkat. Awalnya, serangan skala besar seperti ini hanya akan terjadi sekali setiap beberapa juta tahun, tetapi frekuensinya terus meningkat dalam beberapa ratus juta tahun terakhir. Dari sekali dalam beberapa ratus ribu tahun menjadi sekali dalam puluhan ribu tahun, dan kemudian sekali untuk setiap beberapa ribu tahun. Kapan kejadian terakhir penyerangan seperti itu? 700 tahun yang lalu. Hanya sedikit waktu yang telah berlalu, dan serangan skala besar telah terjadi lagi. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Meskipun mereka sudah mempercepat pembangunan garis kedua pertahanan kota, paling tidak butuh 200 tahun lagi. Kita hanya bisa bertarung sampai mati, Zhou Yan menyatakan. Tempat ini pasti tidak bisa ditaklukkan. Kalau tidak, kita akan membiarkan pasukan histeria menyerbu secara langsung tanpa perlawanan. Yang Mulia Surgawi lainnya mengangguk. Dia memberitahu semua orang untuk menghentikan pekerjaan konstruksi dan bersiap untuk pertempuran. Hanya beberapa saat kemudian, pasukan utama histeria menyerang. Hanya sedikit dari mereka, Yang Mulia Surgawi lainnya bertanya. Dia telah mendengar Zhou Yan mengatakan bagaimana histeria telah melepaskan serangan skala besar. Tetapi dari tampilan sekarang, ini seharusnya tidak cukup untuk memaksa Zhou Yan dan kawan-kawan meninggalkan kota dan melarikan diri. Zhou Yan juga terkejut. Meskipun pasukan histeria yang mengejar mereka masih ada di mana-mana, dibandingkan dengan apa yang terlihat dari atas penghalang, tidak ada bandingannya. Ling Han, Zhou Yan bergumam, "Apa?" Yang Mulia Surgawi lainnya memandangnya dengan aneh. "Apa maksudnya?" Kupikir alasan mengapa pasukan histeria menjadi sangat sedikit mungkin karena satu orang. Zhou Yan menghela napas dalam-dalam, ekspresi wajahnya sangat rumit. Bagaimana bisa?
Yang mulia surgawi lainnya berseru kaget. Ada penindasan dari langit dan bumi di sini. Bahkan pemuja surgawi tingkat ketujuh akan terpengaruh jika mereka datang ke sini. Bahkan dibandingkan dengan Pseudo Heavenly Venerate, kekuatan mereka akan terbatas. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memblokir serangan berskala super besar? Karena pria ini adalah Ling Han. Jawab Zhou Yan. Ling Han yang mana? Ekspresi yang mulia surgawi lainnya dipenuhi dengan kebingungan. Ling Han yang telah meninggalkan namanya di papan peringkat umum pada zaman yang lalu, jawab Zhou Yan. Seperti yang diharapkan dari Ling Han, dia sangat aneh dan kuat. Ling Han itu, yang mulia surgawi lainnya juga mengingatnya sekarang. Saat ini, pasukan histeria telah mencapai mereka, dan dia juga bergabung dalam pertempuran. Meskipun tingkat kultivasi akan ditekan di sini, dan dia hanya bisa melepaskan kekuatan pada tingkat sudut tingkat yang mulia surgawi, bagaimanapun juga dia adalah yang mulia surgawi. Kecakapan pertempurannya jauh melampaui Pseudo Heavenly Venerable Tier. Bukankah dia sudah menjadi cacat? Dia bertanya dengan bingung. Zhou Yan menggelengkan kepalanya, dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Jika dia lumpuh, maka aku akan menjadi sampah dari semua sampah. Yang mulia surgawi lainnya terkejut. Dia tahu bahwa Ling Han memang aneh di masa lalu. Tetapi apakah Zhou Yan perlu merendahkan dirinya seperti ini? Zhou Yan tidak berbicara lebih jauh. Situasi pertempuran benar-benar terlalu intens. Tanpa pertahanan kota, setiap orang hanya bisa membenamkan diri dalam darah saat mereka bertempur. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dikorbankan dalam pertempuran? Tetapi karena jumlah pasukan histeria yang bergegas telah sangat berkurang, garis depan telah diperpanjang, dan mereka masih memantapkan diri, situasi perang menemui jalan buntu. Ini tentu saja karena Ling Han, tetapi tidak ada yang bisa mengkhawatirkan pahlawan ini sekarang, karena konsekuensinya masih akan lebih buruk jika mereka gagal di sini. 10 hari, lalu sebulan, pertempuran ini berlanjut selama 47 hari penuh. Begitu lama bahkan tingkat spasial kedua, ketiga, dan keempat mengirim elit sebagai bala bantuan, dan baru setelah itu mereka berhasil melenyapkan semua pasukan histeria. Apa? Ling Han sebenarnya melawan pasukan utama sendirian di penghalang? Ketika mereka mendengar ini, semua orang tercengang tak bisa berkata-kata. Dipimpin oleh para elit, Flaming Frost Realm mulai memulihkan wilayah mereka yang hilang. Dan ketika mereka sampai di penghalang, mereka dapat melihat bahwa sebagian besar tembok kota telah dihancurkan, dan ada satu demi satu bukit mayat di luar tembok kota. Ini, petik 2, masih ada suara pertempuran di depan, seseorang dengan pendengaran tajam berseru. Tidak mungkin pertempuran masih berlangsung. Seseorang berkata dengan gemetar. Ini terlalu menakutkan. Setiap bukit monster terdiri dari angka-angka yang dapat membunuh yang mulia surgawi tingkat pertama dalam keadaan biasa, dan di sini, dengan penindasan dari dimensi, Pseudo Heavenly Venerate ini dapat mengubur bahkan yang mulia surgawi tingkat kedua. Namun sekarang, ada bukit yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya ditumpuk oleh Ling Han dan permaisuri dengan pembunuhan mereka. Bagaimana ini bisa dipercaya? Mereka maju ke depan, berjalan melewati satu bukit demi satu, dan bergidik melihat pemandangan itu. Kemungkinan jumlah monster yang dibunuh oleh Ling Han dan permaisuri bersama-sama akan lebih banyak daripada jumlah mereka semua jika digabungkan. Mereka berjalan beberapa langkah ke depan, dan di sana mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ling Han berdiri sendirian di atas tumpukan mayat, dan beberapa ratus monster masih menyerbu ke arahnya dari berbagai arah. Namun, dia akan membunuh setiap orang yang mendekat, tanpa terkecuali. Sosok yang berdiri tegak itu seperti gunung besar yang tidak akan pernah runtuh. Hanya dalam beberapa saat, semua monster dimusnahkan, dan hanya Ling Han yang tersisa, berdiri dengan bangga dan tinggi, dan memandang rendah semua yang ada di bawahnya, tak terkalahkan dan perkasa. Semua orang terpikat, suara mendesing, tetap saja,
Ling Han menjatuhkan diri, duduk. Setelah bertarung dengan intens dan berturut-turut selama hampir 50 hari, bahkan dia telah mencapai batas kemampuannya. Kekuatan di dalam tubuhnya hanya sedikit, dan dia dipenuhi dengan kelelahan. Intensitas pertempuran semacam ini begitu hebat, bahkan orang aneh seperti Ling Han pun tegang. Ling Han, Ling Han, Ling Han. Di bawahnya, semua orang memanggil, memandangnya seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Ini adalah orang cacat. Sejumlah besar anak muda berlutut. Ling Han lah yang telah menyelamatkan hidup mereka. Sebelumnya, ketika Ling Han mendorong musuh kembali ke dalam kota, memusnahkan monster yang tak terhitung jumlahnya, tindakannya juga telah menyelamatkan banyak orang. Beberapa dari mereka bahkan menangis terseduh-seduh. Sebelumnya, mereka telah mengejek dan mencemooh Ling Han berkali-kali, tetapi Ling Han tidak hanya tidak menyalahkan mereka, dia membalas kesalahan mereka dengan kebaikan, menyelamatkan hidup mereka. Mereka merasa sangat malu dan bersalah. Chapter 2775. Mengambil langkah maju. Perang berakhir. Dalam pertempuran tunggal ini, jumlah pasukan histeria yang telah terbunuh berjumlah sebanyak 30 juta, dan sekitar setengah dari jumlah ini telah mati di tangan Ling Han. Pahala pertempuran semacam ini sudah pasti cukup untuk membuat Ling Han menjadi nomor 1 di papan peringkat umum. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak ada yang telah membunuh begitu banyak Pseudo Heavenly Venerates dalam satu pertempuran, meskipun ada juga cukup banyak Raja Surgawi ke-9 di antara mereka. Ketika berita itu keluar, bahkan tingkat ke-8 terguncang. Siapa yang mengira bahwa seorang cacat akan mampu mencapai prestasi yang begitu gemilang? Cacat, lumpuhkan adikmu. Semua orang sedih. Ling Han benar-benar melakukan tindakan yang hebat. Dia bisa disebut Raja Pamer. Tetapi lebih banyak orang tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Ada lebih dari 10 juta Pseudo Heavenly Venerates, dan dalam keadaan normal, ini mungkin cukup untuk menghabiskan tingkat ketiga sampai mati. Selain itu, ada penekanan tingkat kultivasi di sini. Belum lagi tingkat ketiga, bahkan tingkat keempat atau tingkat kelima mungkin bisa terbunuh. Pahala pertempuran semacam ini, bahkan jika itu adalah yang mulia surgawi tingkat ketujuh, dapatkah dia mencapai ini? Setelah pertempuran ini, ketenaran Ling Han langsung meroket. Tidak hanya dia kembali ke ketinggian dia selama pertempuran Titans melawan Wu Haoyang, ini bahkan jauh melampaui itu. Setelah pertempuran, rekonstruksi pertahanan kota segera dimulai. Ling Han dan yang lainnya juga kembali ke sini. Karena tidak tahu kapan pasukan histeria akan kembali, semua orang harus membantu pekerjaan perbaikan di tembok kota, dan bahkan dalam keadaan sibuk seperti itu, masih ada arus orang yang datang untuk mengunjungi Ling Han. Kakak Ling, terima kasih telah membalas kesalahan kami dengan kebajikan dan menyelamatkan kami. Setelah beberapa anak muda datang, mereka berlutut di depan Ling Han, ekspresi mereka dipenuhi rasa bersalah. Inilah orang-orang yang sebelumnya mengejek Ling Han. Mereka tidak menyangka bahwa Ling Han yang akan menyelamatkan hidup mereka. Setelah itu, ketika mereka mengetahui tentang prestasi agung Ling Han, mereka secara alami mati rasa karena kegembiraan. Ini adalah pahlawan sejati. Bahkan jika dia difitnah oleh orang lain, dia akan tetap memegang teguh cita-citanya. Kakak Ling, semakin banyak orang datang, dan mereka semua memanggil Ling Han kakak. Apakah mereka benar-benar lebih tua atau lebih muda dari Ling Han? Di mata mereka, dia adalah dewa yang bersinar, layak dihormati dan disembah. Pertempuran ini mengokohkan status unik Ling Han. Dari aspek tertentu, dia bahkan bisa dianggap setara dengan tembakan besar seperti Seven Tier Heavenly Venerate. Zhou Yan juga datang. Dia menghela nafas dan berkata, sebelumnya, ketika saya naik ke tingkat yang mulia surgawi, saya berpikir bahwa saya akhirnya telah melampaui Anda. Saya tidak membayangkan bahwa meskipun Anda hanya Pseudo Heavenly Venerate,
Anda masih akan menekan saya dengan tegas. Kadang-kadang, saya merasa sangat menantang. Kenapa ada orang aneh sepertimu di dunia ini yang menekanku? Tapi sekarang, saya merasa beruntung. Syukurlah, ada orang aneh seperti Anda. Hanya dengan begitu perang ini bisa berakhir. Petik 2. Berakhir dengan kemenangan kita. Ling Han tertawa keras, dan menepuk bahu Zhou Yan. Kita akan menang, katanya dengan sangat percaya diri. Zhou Yan mengangguk. Ling Han tidak ikut serta dalam pekerjaan konstruksi untuk pertahanan kota. Semua orang tahu bahwa dia sangat kelelahan, jadi mereka secara alami ingin dia beristirahat dengan baik. Lebih jauh lagi, kontribusi Ling Han dan penghargaan yang dia peroleh belum pernah terjadi sebelumnya. Jika garis pertahanan mereka ini telah ditaklukkan, itu tidak hanya menjadi tingkat spasial pertama yang akan kehilangan banyak wilayah. Dengan reaksi berantai, 7 level lainnya akan mengalami nasib yang sama juga. Oleh karena itu, pujian Ling Han sangat besar. Namun, dia tidak khawatir sama sekali. Baginya, ketenaran tidak memiliki arti sedikit pun. Apa yang dia inginkan adalah peningkatan kekuatannya. Ling Han memulai pengasingannya, begitu pula permaisuri. Sebenarnya, setelah pertempuran hidup dan mati yang intens, ini akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka atau bahkan pemicu untuk menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya bagi banyak orang. Ling Han berencana untuk menerobos ke tingkat yang mulia surgawi. Awalnya, dia merasa bahwa fondasinya belum cukup kuat, tetapi pertempuran terakhir itu benar-benar mengeluarkan semua potensinya, dan juga memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan pertempuran penuhnya. Dan dia memiliki pandangan yang sangat jelas tentang kondisinya sendiri. Sudah cukup sekarang, katanya pada dirinya sendiri. Bagi Ling Han, menerobos ke tingkat yang mulia surgawi adalah hal yang mudah karena kekuatannya berasal dari dirinya sendiri. Yang perlu dia lakukan adalah melepaskan ikatan tingkat kultivasinya. Ledakan, setiap sel di tubuhnya bergetar, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Tapi kali ini, itu tidak mengalir melalui dan melemahkan tubuhnya. Sebaliknya, itu mulai menumpuk di meridiannya, meningkatkan kecakapan bertarungnya. Ling Han mengeluarkan seruan perang, dan melesat ke langit. Weng, energi unik melonjak di langit dan bumi, menyatu dengannya. Itu sangat luas dan megah. Ini adalah kekuatan unik dari Flaming Frost Realm, dan dia benar-benar bisa merasakan keagungan dimensi ini. Ling Han merasa bahwa jika dia berhadapan dengan kekuatan ini sekarang, dia akan langsung hancur menjadi debu dan mati karena ini adalah kekuatan dari dimensi transenden. Itu harus menjadi yang mulia tingkat ke-6, paling tidak, yang akan mampu melawan kekuatan ini. Namun Ling Han yakin bahwa kekuatan yang telah dia ekstrak dari Flaming Frost Realm di dalam tubuhnya juga bisa berkembang sejauh ini ketika tingkat kultivasinya meningkat. Setelah berpikir lebih dalam, ini sangat menakutkan. Hanya satu kekuatan di dalam tubuhnya yang mampu menyamai kekuatan besar dari seluruh dimensi, dan berapa banyak kekuatan seperti itu yang ada di dalam tubuhnya. Setiap dari mereka dapat berkembang dan meningkat, dan ini adalah dasar kepercayaan Ling Han. Memang, ke-6 kekuatan fundamental dunia kejadian lebih unggul dari yang lainnya dalam hal level, tetapi mereka tidak dapat menahan sejumlah besar dimensi yang ada. Namun, saya secara alami tidak akan menyerah pada kekuatan fundamental. Sebaliknya, hanya dengan dimasukkannya 6 kekuatan fundamental, kekuatan dimensi akan tumbuh, dan berkembang dengan baik. Mereka akan bertindak sebagai pelengkap. Ling Han mengekstraksi kekuatan langit dan bumi, dan dengan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya, dia mengeluarkan pukulan. Ledakan, bahkan langit dan bumi bergema dengan keras, dan sebuah lubang hitam telah terbuka di cakrawala. Samar-samar, tentakel yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat. Ling Han buru-buru menutup ruang lubang hitam ini. Itu adalah dunia histeria di Void. Itu bisa melintasi Void dan memperpanjang tentakel ke dimensi apapun, asalkan lampu dinyalakan untuk memandu jalannya. Tindakan Ling Han sebelumnya adalah gerakan untuk menyalakan lampu,
dan dia secara alami harus segera berhenti. Dentang, petir melintas di langit dan bumi, meledak ke arahnya. Yang mulia surgawi dicemburui oleh langit dan bumi. Bahkan jika itu tidak berguna, kesengsaraan surgawi masih akan turun. Ini adalah indikasi sikap langit dan bumi. Ling Han berdiri dengan hikmat, dan membiarkan langit dan bumi meledakkannya. Dia mengarahkan pandangannya ke dalam. Dalam benaknya, segel yang tidak lengkap telah muncul. Segel ini sedikit mirip dengan karakter yang muncul saat Divine Demon Sword ditingkatkan, tapi sepertinya ada beberapa perbedaan. Ling Han tidak memiliki siapapun yang bisa dia tanyakan sekarang, jadi dia hanya bisa mengingat pertanyaan ini. Dia mengabaikan kesengsaraan surgawi, dan hanya melanjutkan mempelajari segel. Segel ini hanya muncul ketika dia telah menembus ke tingkat yang mulia surgawi, jadi itu pasti sangat signifikan. Dia berusaha untuk menyerap kekuatan di langit dan bumi, dan segel ini langsung bersinar, mempercepat laju penyerapan kekuatan langit dan bumi lebih dari selusin kali lipat. Efeknya sama dibandingkan dengan segel yang muncul di Divine Demon Sword. Ling Han kemudian menyalurkan segel sebelumnya, dan segel ini bersinar bersama. Tiba-tiba, tingkat penyerapan kekuatan langit dan bumi menjadi 32 kali lebih tinggi. Semakin banyak segel, semakin cepat kecepatan menyerap kekuatan langit dan bumi. Setelah kesengsaraan surgawi menghilang, Ling Han segera menemukan bahwa kekuatan langit dan bumi telah menjadi sangat lemah, tampak agak kabur. Nyaris saja, itu bisa digunakan untuk kultivasi, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mengekstraknya untuk digunakan dalam pertempuran. Ini adalah penindasan yang diciptakan setelah dua dimensi besar bentrok bersama. Jika dia tidak ingin menanggung penindasan seperti itu, dia harus pergi ke tingkat spasial kedua. Untuk saat ini, Ling Han tidak terburu-buru untuk naik ke level kedua. Dia pertama kali menemukan permaisuri, dan bertanya apakah dia tiba-tiba menemukan segel yang tidak lengkap ketika dia mengalami terobosannya. Namun, permaisuri menggelengkan kepalanya, dan berkata dia tidak melakukannya. Chapter 2776. Segel yang mulia surgawi. Aneh. Mengapa permaisuri tidak memilikinya? Ling Han kemudian mencari Zhou Yan. Segel yang tidak lengkap? Zhou Yan tercengang sejenak, lalu menarik napas dengan tajam. Saudara Ling, kamu benar-benar menentang surga. Apa maksudmu? Ling Han kaget dan bingung dengan reaksinya. Tahukah Anda entitas apa yang paling berharga untuk yang mulia surgawi? Alih-alih menjawabnya, Zhou Yan mengajukan pertanyaan lain. Apa? Ling Han bertanya. Mungkinkah segel ini? Zhou Yan mengangguk. Semakin banyak segel yang mulia surgawi yang telah Anda kuasai, semakin cepat tingkat kultivasi Anda karena ini sebenarnya adalah jembatan atau saluran untuk berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Semakin banyak saluran yang Anda miliki, semakin banyak keuntungan Anda secara alami. Dia terkejut, dan kemudian mulai menarik napas tajam. Saudara Ling, kamu mengatakan, segel ini, desis, mungkinkah selain segel ini, kamu juga menguasai segel lainnya? Ling Han tidak menyembunyikannya darinya, dan berkata, aku memiliki alat penghormatan surgawi. Ketika mencapai Dao, segel pernah muncul. Kamu benar-benar beruntung. Zhou Yan sangat sedih. Biasanya, segel yang mulia surgawi yang dapat kita peroleh diperoleh melalui alat penghormatan surgawi kita. Tetapi segel yang diperoleh dengan cara ini sama untuk semua orang karena ini adalah langkah terakhir yang diambil setelah devouring metal telah menyerap jumlah yang cukup. Dari logam surgawi, Ling Han mengangguk. Jalur kemajuan untuk devouring metal serupa, seperti bagaimana setiap murid di sekte yang sama akan mengembangkan teknik kultivasi yang sama. Oleh karena itu, dikatakan bahwa ada total 7 segel yang mulia surgawi, dan sebanyak ini juga dikuasai oleh mayoritas yang mulia. Namun, beberapa yang mulia surgawi yang aneh dapat menemukan lebih banyak segel yang mulia surgawi melalui periode kultivasi mereka yang luas, kata Zhou Yan. Namun,
Ini hanya bisa dilakukan oleh Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga setidaknya. Kasus seperti Broderling, ketika itu akan muncul dengan sendirinya setelah terobosanmu ke tingkat Yang Mulia Surgawi. Secara praktis, tidak terbayangkan. Zhou Yan dipenuhi rasa iri. Segel Yang Mulia Surgawi yang dia pahami sendiri adalah yang paling cocok untuk seseorang, dan akan memiliki efek peningkatan yang paling kuat. Selain itu, segel Yang Mulia Surgawi juga dapat digunakan dalam pertempuran, memadatkan kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan yang dilepaskan pasti akan mengejutkan. Ling Han memberi mengapa dia tidak bisa menggunakan segel itu dalam pertempuran sebelumnya? Itu karena dia masih belum menjadi pemuja surgawi, dan tidak bisa benar-benar menarik dan menggunakan kekuatan langit dan bumi. Saudara Ling, segel Yang Mulia Surgawi memiliki implikasi yang luar biasa besar. Untuk Yang Mulia Surgawi manapun, mereka dapat dianggap dipenuhi dengan godaan. Karena itu, Anda harus dengan tegas menjaga rahasia ini, atau bahkan jika Anda telah mencapai penghargaan besar untuk dunia Genesis, mungkin masih ada orang yang akan menentang Anda. Zhou Yan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Ling Han terkejut. Mungkinkah segel Yang Mulia Surgawi ini benar-benar dapat diekstraksi? Zhou Yan mengangguk. Dalam pertemuan dengan Yang Mulia Surgawi tingkat yang lebih tinggi, mereka dapat memurnikan Anda dengan paksa, dan ada kemungkinan mereka dapat mengekstrak segel Yang Mulia Surgawi itu dari Anda. Saudara Zhou tidak akan tergoda juga. Ling Han bercanda. Zhou Yan mengangguk. Sejujurnya, aku benar-benar tergoda. Tapi aku tidak kehilangan semua alasan untuk benar-benar melukai seorang pahlawan. Lagi pula, aku bukan tandinganmu. Ling Han tertawa keras. Orang ini sebenarnya cukup menarik. Kakak Zhou, terima kasih. Zhou Yan mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan rahasiamu. Saya percaya kamu. Ling Han kembali ke kamarnya, dan memberitahu Permaisuri tentang apa yang dia ketahui tentang segel Yang Mulia Surgawi. Mengapa ketika mereka berdua memadatkan kekuatan dimensi dari berbagai dimensi, tidak ada segel Yang Mulia Surgawi yang terbentuk saat Permaisuri menerobos? Ada dua kemungkinan alasan. Pertama, kekuatan dimensi yang telah kamu padatkan tidak cukup. Dan kedua, kekuatan pertempuranmu belum mencapai level itu. Ling Han menyimpulkan. Zhou Yan mengatakan bahwa itu harus menjadi Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga, setidaknya, yang mungkin dapat menemukannya. Kecakapan bertarungmu hanya di tingkat kedua, tapi aku telah mencapai tingkat ketiga. Ini mungkin alasannya. Permaisuri mengangguk, kemudian dia hanya menunggu dan melihat. Ketika dia maju ke tingkat kedua, kecakapan pertempurannya pasti akan mampu menandingi Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga. Pada saat itu, dia akan melihat apakah segel Yang Mulia Surgawi akan muncul secara otomatis. Ling Han membuat perbandingan. Dia dengan santai menolak segel Yang Mulia Surgawi yang diperoleh dari pedang iblis surgawi, dan efisiensi ekstraksi kekuatan langit dan bumi menurun menjadi sekitar 25 kali. Tetapi ketika dia melepaskan segel Yang Mulia Surgawi yang baru saja dia kuasai, tingkat efisiensi turun menjadi 11 kali lipat. Kesenjangan sangat jelas. Memang, apa yang cocok untuknya adalah apa yang paling berguna. Tapi ini tidak mempengaruhi nilai segel Yang Mulia Surgawi. Selama jumlahnya cukup, tingkat kultivasi dapat dinaikkan menjadi 100, 1000, atau 10.000 kali. Mungkinkah alasan mengapa Xin Qihu dan Lin Yulian bisa berkultivasi begitu cepat adalah karena mereka telah menguasai sejumlah besar segel Yang Mulia Surgawi? Ling Han bergumam, maka jika aku ingin mengungguli mereka, aku harus menguasai lebih banyak segel Yang Mulia Surgawi. Saat ini, tingkat kultivasinya tidak banyak dipengaruhi oleh segel Yang Mulia Surgawi, karena dia hanyalah Yang Mulia Surgawi tingkat pertama. Dia bisa mengekstraksi kekuatan dari langit dan bumi, tetapi sebagian besar masih berasal dari dirinya sendiri. Namun, setelah dia mencapai tingkat kedua, apa yang akan dia kembangkan adalah kekuatan fundamental dari dunia Genesis, dan itu hanya bisa dipercepat oleh Heavenly Venerable Seals.
Ayo pergi ke tingkat spasial kedua. Ling Han memutuskan untuk pergi. Dia dan permaisuri masih harus ditekan oleh langit dan bumi di sini. Tidak hanya itu akan mempengaruhi kecakapan pertempuran mereka, itu juga akan mempengaruhi tingkat kultivasi mereka. Permaisuri secara alami tidak keberatan. Gadis penyihir Row juga memutuskan untuk pergi bersama mereka. Dengan demikian, mereka bertiga melanjutkan untuk memberitahu administrasi surgawi, dan kemudian pergi ke tingkat tata ruang kedua. Ketika Yang Mulia Surgawi tingkat yang lebih tinggi pergi ke tingkat spasial yang lebih rendah, mereka akan menjadi sasaran langit dan bumi di sana, tetapi mereka tidak akan melakukannya jika sebaliknya. Dengan demikian, tingkat spasial kedua sebenarnya tidak hanya berisi Yang Mulia Surgawi tingkat pertama. Ada juga Pseudo Heavenly Venerates dan Nin Heaven Celestial Kings, meskipun jumlahnya lebih kecil. Ada beberapa Raja Surgawi Surga ke-9 yang baru saja berlatih di sini, dan mereka dapat dianggap sangat berani dan tak kenal takut dalam menghadapi kematian. Ada beberapa yang merupakan pengikut dari Yang Mulia Surgawi. Kemanapun tuan mereka pergi, mereka secara alami akan mengikuti. Siapa tahu, mereka juga mungkin bisa naik ke tingkat Yang Mulia Surgawi. Setelah beberapa pertimbangan, Ling Feifan juga membawa istrinya ke tingkat kedua. Baik orang tuanya maupun orang tuanya ada di sana, jadi aman dan dapat diandalkan. Ling Han dan teman-temannya pergi untuk melapor ke administrasi surgawi di sini terlebih dahulu, dan mereka masing-masing diberi akomodasi sederhana dan kasar. Ketika mereka mengetahui bahwa Ling Han telah datang ke sini, Ji Wuming, Huo Furong, dan yang lainnya semua datang mengunjunginya. Kamu telah berpura-pura menjadi orang cacat sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mencapai prestasi pertempuran yang belum pernah terlihat sebelumnya di saat berikutnya. Semua orang tersenyum mengatakan bahwa Ling Han adalah aktor hebat, membuat mereka merasa sedih untuk waktu yang cukup lama. Tanpa diduga, itu semua hanya akting. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan meminta maaf berulang kali. Dan ketika pahlawan hebat dari tingkat spasial pertama datang ke sini, itu juga menyebabkan keributan besar di tingkat kedua. Mayoritas mengungkapkan kekaguman mereka pada Ling Han, tetapi itu juga menyebabkan beberapa orang merasa cemburu. Awalnya, mereka adalah karakter yang paling menonjol dari level kedua ini. Namun sekarang pusat perhatian mereka telah direbut oleh seorang pemula. Jadi bagaimana mereka bisa berdamai dengan fakta ini? Dalam dimensi tingkat rendah, siapapun yang bisa menjadi Yang Mulia Surgawi telah mengalami temper selama beberapa zaman, dan memiliki kondisi mental yang stabil. Tetapi ini adalah Flaming Frost Realm. Kecepatan kultivasi semua orang di sini jauh lebih cepat, terutama bagi para jenius super itu. Misalnya, Xin Qihu dan Lin Yulian telah menjadi Yang Mulia Surgawi hanya dalam beberapa ratus juta tahun, jadi apakah kondisi mental mereka akan sangat stabil? Mungkin, ada beberapa yang bisa mempertahankan ketenangan mereka, tapi lebih banyak lagi yang berhasil di usia muda, dan memiliki kelemahan umum yang dimiliki semua anak muda, arogansi. Jadi, sangat biasa jika ada orang yang cemburu pada Ling Han. Ling Han tidak bisa diganggu oleh hal-hal ini. Yang dia inginkan sekarang adalah meningkatkan level kultivasinya. Dia bisa berkultivasi dengan baik di sini. Dia memanifestasikan segel Yang Mulia Surgawi dalam pikirannya, dan mengekstraksi kekuatan langit dan bumi untuk terus-menerus meredam dirinya sendiri. Chapter 2777. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang damai tidak berlangsung lama. Hanya 1 bulan kemudian, pasukan histeria menyerang. Alarm berbunyi, dan Ling Han segera bergerak. Sama seperti tata ruang pertama, beberapa orang menjaga tembok kota, sementara yang lain berada di belakang tembok kota. Sebagian besar orang telah mengeluarkan alat penghormatan surgawi, dan sepertinya mereka siap untuk keluar semua. Ling Han tidak bisa menahan perasaan sedih tentang fakta bahwa ada begitu banyak Yang Mulia Surgawi. Sekilas, setidaknya ada puluhan ribu, ini semua adalah Yang Mulia Surgawi,
dan jelas bukan kubis murahan. Setelah dipikirkan lebih lanjut, hampir semua yang mulia surgawi dari seluruh dunia kejadian berkumpul di sini, jadi bukan hal yang aneh jika jumlahnya mencapai puluhan ribu. Terlepas dari pemikirannya, melihat begitu banyak yang mulia surgawi tiba-tiba masih menimbulkan perasaan seperti mimpi untuk Ling Han. Ledakan, tanah bergetar, pasukan histeria sudah menyerang. Ada yang berlari di tanah dan ada yang terbang di langit. Histeria agak kreatif, kreasinya aneh. Namun, ada karakteristik yang sama, jumlahnya banyak. Ada yang berkaki banyak, ada yang bermata banyak, dan ada yang berkepala banyak, mereka sangat aneh. Namun, saat monster ini cukup dekat, pertahanan kota masih belum diaktifkan. Tidak ada gelombang cahaya yang terjadi siu, dan ditembakkan untuk membunuh sekelompok monster terlebih dahulu. Dari tingkat spasial kedua dan seterusnya, pertahanan kota hanya akan menjadi pertahanan. Ling Jiangshui berdiri di sampingnya, menjelaskan kepada ayahnya. Pertahanan kota tidak dapat melepaskan kecakapan pertempuran dari Yang Mulia tingkat pertama, jadi fokusnya adalah menahan serangan musuh. Gerbang di sana akan dibuka untuk membiarkan beberapa monster memasuki kota, sementara kita akan membuat kantong pengepungan untuk menghancurkan mereka pada kesempatan pertama. Ling Han mengangguk, hanya ada puluhan ribu yang mulia surgawi di sini, tetapi melihat jumlah monster di seluruh pegunungan dan dataran, setidaknya ada sekitar 500,000 sampai 600,000. Bukan? Jika pertempuran sengit terjadi di medan terbuka, itu mungkin tidak akan menghasilkan kekalahan mutlak, tetapi bahkan jika itu adalah kemenangan, itu hanya akan menjadi kemenangan tipis. Sejauh menyangkut histeria, berapa lama untuk menciptakan kembali pasukan besar? Oleh karena itu, seseorang tidak bisa bertarung sembarangan tanpa berpikir. Saat Ling Jiangshui berbicara, pasukan histeria mulai menyerang kota. Peng, raksasa bermata 18 yang sangat besar melambaikan tangannya dan melemparkan lempengan batu besar, yang melekatkan kekuatan tingkatan surgawi. Peng, batu itu menghantam tembok kota, menyebabkan retakan di dalamnya. Ini baik-baik saja, tetapi masih banyak raksasa bermata 18 seperti ini, dan mereka melemparkan batu satu demi satu, mencoba menghancurkan pertahanan kota menjadi berkeping-keping. Tentu saja, ada penanggulangan yang disiapkan oleh Flaming Frost Realm. Ada beberapa elit di tembok kota yang menarik busur mereka dan menembakkan serangkaian panah dewa. Beberapa menghancurkan batu menjadi serpihan, sementara beberapa lainnya menyerang raksasa bermata 18 itu. Di sisi lain, pasukan utama histeria juga keluar dari celah yang sengaja dibuka di tembok kota, namun hanya sebagian dari mereka yang bisa masuk, yang langsung membuat keuntungan mereka dalam jumlah tidak ada. Membunuh. Orang-orang di sini semuanya sangat terlatih, dan mereka segera pergi untuk membunuh komandan musuh. Mereka harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin, jika tidak, ketika masuknya pasukan histeria mencapai tingkat tertentu, situasi menguntungkan mereka akan langsung menjadi tidak menguntungkan. Hampir sepertiga dari yang mulia surgawi di sini memiliki alat penghormatan surgawi, sementara tidak ada monster di pasukan yang dilengkapi. Ini juga harus terkait dengan kemampuan penciptaan histeria. Lagi pula, hanya ada begitu banyak divine metal dan devouring metal dalam satu dimensi. Mengingat keuntungan dalam jumlah, ditambah dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh alat penghormatan surgawi, pembantaian segera terjadi di celah tembok kota saat sekumpulan pasukan histeria jatuh. Namun, masing-masing pejuang histeria pemberani dan tak kenal takut dalam menghadapi kematian, bergegas maju satu demi satu, dan segera menimbulkan korban di Flaming Frost Realm. Histeria mampu membuat yang mulia surgawi mati, tetapi Flaming Frost Realm benar-benar tidak mampu membayar hal yang sama. Secara umum, dibutuhkan setidaknya satu zaman untuk memelihara yang mulia surgawi. Oleh karena itu, akan sangat rugi jika ada yang jatuh. Dengan teriakan perang yang keras, Ling Han mengayunkan pedangnya, melompat ke bawah, dan melancarkan pembantaian.
Sekarang dia semakin terbiasa mengendalikan kekuatannya, dan menebas dengan pedangnya sekali saja sudah cukup untuk membunuh musuh tanpa membuang kekuatan apapun. Yang mulia surgawi lainnya juga menunjukkan kekuatan mereka. Seseorang menghancurkan dengan palu, dan lampu perak menyala. Sebuah segel hanya bisa dilihat secara samar-samar, tetapi sama sekali tidak jelas. Peng, saat hantaman palu, petir perak menyebar, dan selusin monster langsung dikirim terbang. Seluruh tubuh mereka ditutupi oleh cahaya perak yang berkedip. Mereka jatuh ke keadaan lumpuh, dan kemudian dipukul oleh Yang Mulia Surgawi di belakang mereka, yang langsung membunuh mereka dengan sapuan bersih. Di sini, penekanan lebih besar diberikan pada kerjasama. Ling Han mengangguk ke dalam. Dia meminta Permaisuri dan Ling Jiangshui untuk mengikuti di belakangnya. Sementara dia bertindak sebagai ujung tombak, maju terus. Dia mengacungkan pedang iblis surgawi, menyapu semua yang ada di depannya. Permaisuri juga mengangkat segel Yang Mulia Surgawi di telapak tangannya, dan mengeluarkan ledakan. Boom, kecakapan pertempurannya meningkat setidaknya 10 kali lipat, dan secara bersamaan menyebabkan lusinan monster di dekatnya terlempar, berubah menjadi busa berdarah saat mereka masih di udara. Harus diketahui bahwa meskipun dia adalah Yang Mulia Surgawi tingkat pertama, dia memiliki kecakapan pertempuran dari Yang Mulia Surgawi tingkat kedua, jadi kekuatan destruktifnya tentu saja menakutkan. Kekuatan pertempuran Ling Jiangshui jauh lebih rendah. Dia hanyalah pemuja langit tingkat pertama rata-rata. Dia tidak memiliki alat penghormatan surgawi atau segel Yang Mulia Surgawi. Dia bahkan belum mempelajari teknik pemujaan surgawi, jadi kecakapan bertarungnya hanya bisa dianggap biasa. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah dalam hati. Dia pasti akan mengajari putranya teknik pemujaan surgawi di masa depan, tetapi perolehan devouring metal akan bergantung pada keberuntungan. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh seperti yang diinginkan. Adapun segel Yang Mulia Surgawi, seseorang hanya bisa menemukan mereka secara kebetulan. Untungnya, serangan kali ini tidak begitu sengit. Setelah hanya 7 hari, pertempuran mereda. Tidak ada yang berbicara tentang perayaan atau sejenisnya. Semua orang segera beristirahat, memperbaiki tembok kota, dan kemudian mengubur rekan-rekan mereka. Di sini juga ada papan peringkat prestasi pertempuran, dan aturannya persis sama. Salah satunya adalah papan peringkat umum, sedangkan yang lainnya adalah papan peringkat baru-baru ini, dan waktu pembaruan juga setiap 1000 tahun sekali. Pembaruan terakhir adalah 7 tahun yang lalu, jadi masih terlalu dini untuk pembaruan berikutnya. Ling Han memanggil putranya, dan mengajarkan teknik petir 5 elemen dan gulungan surgawi 9 transformasi kepadanya. Keduanya relatif mudah untuk dibudidayakan. Tentu saja, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan juga telah diajarkan kepada Ling Jiangshui, tetapi itu akan membutuhkan banyak dukungan material, jadi mengolahnya akan jauh lebih lambat. Setelah pertempuran berakhir, semua orang bergegas untuk berkultivasi dan berjuang untuk terobosan awal. Jika mereka bisa mengalahkan histeria di lapisan ruang ke-8, mereka akan bisa menyingkirkan momok itu untuk selamanya. Masih ada beberapa orang yang pergi berburu monster yang tersebar. Monster-monster ini tidak takut mati saat pertama kali diciptakan, tetapi mereka juga tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Namun, bagaimanapun, mereka adalah Yang Mulia Surgawi, dan jika mereka tetap berada di ruang ini cukup lama, mereka akan dengan cepat mulai mengembangkan kecerdasan. Begitu mereka melakukannya, akan terlalu sulit untuk membunuh Yang Mulia Surgawi semacam ini. Jika satu pihak bersikeras untuk melarikan diri, mereka tidak dapat dihentikan sama sekali tanpa pihak lain memiliki keuntungan dalam jumlah. Oleh karena itu, mereka harus disingkirkan secepat mungkin. Dahulu kala, semua orang mengabaikan tentara pengembara ini. Akibatnya, jumlah mereka meningkat setelah beberapa tahun, dan mereka bergabung untuk menyerang kota, menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Setelah mempelajari pelajaran ini,
semua orang akan berangkat untuk melenyapkan para prajurit pengembara ini agar mereka tidak menjadi ancaman setiap kali pertempuran berakhir. Ling Han juga berencana berangkat karena dia selalu percaya bahwa pertempuran adalah cara tercepat untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Ling Han, sebelum dia bisa berangkat, dia melihat Yang Mulia Surgawi Muda mendekat dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu menuju keluar kota untuk memburu monster-monster itu? Mari kita pergi bersama dan saling menjaga. Ling Han melirik pihak lain. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah pihak lain benar-benar ingin pergi bersamanya, atau apakah ada motif tersembunyi. Dia berpikir sejenak, lalu tersenyum. Oke. Chapter 2778. Sebuah pelajaran. Ling Han tidak mengundang permaisuri. Dia hanya pergi keluar kota dengan orang itu saja. Yang Mulia Surgawi ini disebut Depen Radiance, dan dia jauh lebih muda dari Ling Han. Setelah 100 miliar tahun berkultivasi, dia telah naik ke tingkat Yang Mulia Surgawi. Ada sedikit kesombongan dalam nada suaranya ketika dia berbicara. Keduanya berjalan sebentar, sampai ngarai besar muncul di depan mereka. Menurut informasi yang saya peroleh, setidaknya ada 100 monster yang tersembunyi di sini, kata Depen Radiance. Dia memimpin jalan dan memasuki ngarai. Ling Han juga mengikuti, tapi pandangannya kabur. Awalnya, meski lingkungan di sini memang sedikit menakutkan, namun pasti tidak semenindas seperti saat ini. Langit tampak sangat rendah sehingga dia bisa menjangkau dan menyentuhnya. Depen Radiance sudah menghilang. Tempat seperti apa ini? Ling Han tahu bahwa ketika dua dimensi bertabrakan, itu akan menimbulkan bentang alam yang sangat aneh dan bahkan melipat ruang. Misalnya, seseorang terkadang tiba-tiba di tingkat ruang keempat atau kelima setelah berjalan melalui gua di tingkat ruang kedua. Apakah itu yang terjadi di sini? Ling Han berjalan ke depan perlahan. Dia tidak berani ceroboh. Kehebatan pertempurannya saat ini harus memungkinkan dia untuk menyaingi atau bahkan mengalahkan Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga. Tetapi dia tidak akan cocok untuk Yang Mulia Surgawi tingkat keempat. Oleh karena itu, seperti kata pepatah, hati-hati, dan Anda bisa hidup lama. Namun, setelah berjalan lama, Ling Han tidak mendeteksi adanya bahaya. Dari luar, ngarai itu tampak kecil. Mengikuti langkahnya, dia akan berjalan di dalamnya dalam beberapa tarikan napas. Namun, dia sudah berjalan setidaknya 1 jam sekarang, namun dia masih belum melihat akhirnya. Ling Han tersenyum masam. Depen Radiance memang tidak tulus. Ling Han hanya duduk bersila, berniat untuk melihat apa yang sedang dilakukan Depen Radiance. Bagaimanapun, dia bisa berkultivasi di mana saja, dan di sini sama saja. Suatu hari, 10 hari, 2 bulan penuh telah berlalu, dan tiba-tiba terdengar suara. Ling Han, apakah kamu ingin keluar? Ling Han membuka matanya. Depen Radiance, apakah kamu menipuku di sini hanya untuk menanyakan pertanyaan ini? Hehe, kami hanya berpikir kamu terlalu sombong, dan ingin membuatmu diam untuk sementara waktu. Suara lain terdengar, dan itu pasti bukan Depen Radiance. Oh, Ling Han tersenyum. Bagaimana aku menjadi penghalang bagimu? Tingkat spasial kedua ini awalnya adalah wilayah bos Yuan kami. Tapi begitu kamu datang, kamu mencuri pusat perhatian bos kami. Jadi kami harap kamu akan tinggal di sini sebentar untuk menenangkan pikiranmu. Ling Han tercengang. Sesuatu seperti ini juga akan menyebabkan dia menarik permusuhan. Bukankah dia sangat rendah hati di tingkat spasial kedua? Pusat perhatian siapa yang dia curi? Namun, ketika dia memikirkannya lagi, dia tidak perlu pamer di tingkat spasial kedua. Karena dia telah mencapai prestasi pertempuran yang luar biasa di tingkat spasial pertama. Oleh karena itu, dia akan menjadi sosok yang berpengaruh tidak peduli tingkat spasial mana yang dia tuju, dan mencuri pusat perhatian orang lain adalah hal yang normal. Namun, mampu naik di atas yang lain di tingkat spasial kedua berarti bahwa orang tersebut harus memiliki karakter yang luar biasa.
Mengapa dia bahkan tidak memiliki sedikit toleransi ini? Apakah langkah seperti itu dilakukan secara pribadi oleh beberapa orang ini, atau apakah itu diatur oleh Bos Yuan? Kamu pikir tempat ini bisa membuatku terjebak? Ling Han berkata sambil tertawa. Ini sebenarnya adalah alam misteri yang dibentuk oleh tabrakan dimensi, dan kemudian kami memengaruhi kekuatan utama langit dan bumi di sini. Anda akan membutuhkan setidaknya 100 juta tahun sebelum berpikir untuk keluar darinya untuk melarikan diri. Seseorang menyatakan dengan percaya diri. Cahaya melintas di mata Ling Han, dan dia mengangguk setelah menyapu pandangan ke sekeliling tempat itu. Pihak lain benar, struktur langit dan bumi di sini terus berubah, dan menguraikan pola di balik perubahan itu sangat sulit. Oleh karena itu, terperangkap selama lebih dari 100 juta tahun tidaklah berlebihan. Tapi yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa kekuatan Ling Han jauh melampaui tingkat pertama, jadi mengapa dia harus bertindak sesuai aturan? Dia hanya perlu menggunakan kekuatannya untuk keluar dari sini. Ini adalah dasar kepercayaan dirinya, dan itulah sebabnya dia tidak membentak. Ling Han tersenyum ringan. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu dengan keluar. Dia mengambil langkah besar, dan boom, kekuatan mulai memancar keluar dari setiap sel di tubuhnya, berubah menjadi sungai yang menderu saat kekuatan dimensi yang tak terbatas melonjak, dan terus mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Ruang di sekitar Ling Han terus-menerus hancur seperti kristal yang hancur berkeping-keping. Di luar lembah, ada 7 pria dan wanita, dan mereka berdiri di sana dan menyeringai dingin. Mereka tidak tahan melihat Ling Han. Dia hanyalah pendatang baru yang baru saja dipromosikan dari tingkat spasial pertama, tetapi kurang ajar menyebabkan keributan besar, yang mempengaruhi prestise bos mereka. Lihatlah betapa mudahnya bagi mereka untuk membawanya ke dalam jebakan. Sejauh itukah kecerdasannya? Lihat. Seseorang tiba-tiba berkata dengan gemetar, menunjuk ke lembah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mengapa kamu panik? Yang lain menegurnya dengan keras. Ketika mereka melihat ke lembah, mereka juga menjadi tercengang saat Ling Han melangkah maju seperti berjalan di tanah datar, tidak terpengaruh sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Ling Han berkata sambil tersenyum. Ketika kekuatan seseorang kuat sampai batas tertentu, dia mampu menembus semua jenis ilusi palsu. Omong kosong, mereka juga tahu ini. Namun, poin kuncinya adalah bahwa bahkan penghormatan surgawi tingkat ke-6 akan terpengaruh secara negatif oleh kekuatan penekan tempat ini. Mengapa Anda bisa menggunakan kekuatan Anda untuk keluar? Ling Han memandang ke-7 anak muda itu, dan berkata, ada ancaman histeria yang sangat besar di depanmu. Namun kamu masih memiliki ide-ide ini. Memiliki pikiran sekecil itu, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana kalian menjadi yang mulia surgawi. Ke-7 orang itu merasa terhina dan marah. Semua orang berada di tingkat pertama, jadi apa hak Ling Han untuk menegur mereka seolah-olah dia adalah sesepuh mereka? Ling Han, jangan terlalu sombong. Depen Radiance langsung berteriak. Ling Han menatapnya. Apakah menurutmu aku begitu mudah mempercayaimu karena IQ-ku rendah? Dia menggelengkan kepalanya. Aku bilang kamu punya pikiran kecil. Menghadapi kondisi langit dan bumi saat ini, saya lebih bersedia untuk sedikit lebih percaya pada orang. Tetapi Anda telah menyalahgunakan kepercayaan saya. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Kelompok 7 orang, termasuk Depen Radiance, mencibir. Kamu sendiri juga hanya pemuja surgawi tingkat pertama. 1 lawan 7, apakah Anda memiliki peluang untuk menang? Ling Han tidak menjawab, tapi melangkah maju. Beraninya kamu? Ke-7 orang itu meraung dengan marah, dan bergegas menuju Ling Han satu demi satu. Ketika mereka bergegas di depan Ling Han, ekspresi mereka berubah secara drastis saat mereka merasakan kekuatan hisap yang mengerikan bekerja di tubuh mereka, membuat mereka berakselerasi. Mereka ingin berhenti, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Peng,
Peng, peng, peng, mereka langsung bertabrakan. Jadi bagaimana jika mereka adalah yang mulia surgawi? Mereka masih bertabrakan satu sama lain, terlihat seperti kekacauan total. Mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan dan malu. Mereka bangkit, dan ketika mereka melihat Ling Han lagi, tatapan mereka menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Seberapa kuat orang yang membuat mereka menderita bahkan sebelum dia bergerak? Berlari, seru mereka. Mereka tidak mungkin menjadi tandingan Ling Han. Mereka harus meminta Bos Yuan untuk turun tangan agar bisa menandinginya. Aku bilang aku akan memberimu pelajaran, jadi mengapa kamu terburu-buru pergi? Ling Han mengulurkan tangannya, dan boom, tekanan mengerikan menimpa mereka. Ini adalah kekuatan di tingkat-tingkat ketiga. Tidak mungkin ketujuh orang ini melawan bahkan jika mereka telah bergabung. Dan dengan demikian mereka langsung ditekan satu demi satu. Ah, ketujuh orang itu berteriak dengan sedih saat mereka semua jatuh ke tanah, tidak mampu menahan tekanan dari Ling Han. Hari ini saya ingin mengajari Anda beberapa prinsip, kata Ling Han dengan ringan. Dia duduk bersila di satu sisi, namun tekanannya masih ada, menyebabkan ketujuh pemuda surgawi itu berkeringat deras. Kawan-kawan tidak bisa ditipu, kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Petik 2. Dengan setiap kalimat yang dikatakan Ling Han, dia menekan sekali dengan tangannya, menyebabkan ketujuh orang itu sangat menderita. Tidak peduli berapa banyak mereka melawannya dengan seluruh kekuatan mereka, itu tidak berguna, dan mereka merasa semua tulang di tubuh mereka akan patah. Chapter 2779. Bos Yuan. Ling Han dengan tenang pergi setelah memberi pelajaran kepada ketujuh orang itu. Mereka tidak lagi berharga untuk waktunya. Bagaimanapun, akan lebih baik jika orang-orang ini belajar dari kesalahan mereka dan mengubah cara mereka. Namun, jika mereka masih bertahan, dan jika mereka masih bersikeras mengganggunya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Ling Han kembali ke dalam penghalang, di mana dia terus berkultivasi. Ada total 8 segel yang mulia surgawi dalam pikirannya, dan beredar bersama, mereka dapat membantunya berkomunikasi dengan langit dan bumi. Ini akan memungkinkan dia untuk mengekstraksi sejumlah besar kekuatan fundamental, sehingga membantunya meningkatkan kultivasinya. Ling Han mencapai semacam pemahaman, kemungkinan dia tidak akan pernah bisa menumbuhkan tingkat pertama ke tingkat puncak. Ini karena tidak ada puncak seperti itu. Setiap sel dalam tubuh dapat dilihat sebagai dimensi individu yang dapat terus tumbuh semakin kuat. Tidak ada batasan atau akhir. Dengan kata lain, mencapai apa yang disebut puncak adalah mencapai batas kekuatan dari dimensi tertentu. Dalam hal itu, berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai puncak absolut? Jika saya mau, kemungkinan besar saya bisa naik ke tingkat kedua kapan saja saya mau, kata Ling Han pada dirinya sendiri. Dia dalam keadaan yang aneh sekarang. Dia sudah bisa memanipulasi energi partikel void sejak lama, dan dia lebih mampu memanipulasi kekuatan dimensi saat ini. Dengan demikian, dia sudah bisa dianggap sebagai second tier heavenly venerate. Namun, saya merasa masih belum mencapai tingkat pencapaian hebat di tingkat pertama. Banyak dari kekuatan dimensi saya sangat rapuh, dan masih perlu dipelihara untuk jangka waktu yang lama. Jika tidak, begitu energi partikel void memasuki tubuh saya, sel-sel ini mungkin akan hancur dan runtuh karena ketidakmampuan mereka untuk menampung kekuatan ini. Itu akan menjadi kerugian besar. Jadi, saya perlu mengambil langkah demi langkah. Ling Han berkata pada dirinya sendiri untuk tenang dan bersabar. Saat ini, kultivasinya terutama mengandalkan tubuhnya sendiri, di mana dimensi di dalam dirinya digabungkan bersama untuk membentuk satu kesatuan. Tidak ada yang bisa membantunya. Beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba menerima sepucuk surat yang menantangnya untuk berperang. Tantangan ini dikeluarkan oleh seseorang bernama Yuan Yinglong, mengundangnya ke pertempuran di Gunung Empat Laut di luar kota 3 hari kemudian. Ini kemungkinan besar adalah Bos Yuan,
Bukan? Pikir Ling Han sambil menggelengkan kepalanya. Di luar dugaan, ketujuh orang itu masih gagal belajar. Baiklah, pertempuran kalau begitu. Ling Han menerima tantangan ini. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di level kedua atau bahkan level ketiga yang bisa menyaingi dia. Tentu saja, mungkin juga ada seseorang yang seaneh dia, mampu menyaingi mereka yang berada di tingkat kedua atau ketiga saat masih di tingkat pertama. Tidak, mereka tidak mungkin menyaingi mereka yang berada di tingkat ketiga. Ling Han dipenuhi dengan keyakinan. Dia telah menghabiskan waktu begitu lama dan mengalami begitu banyak kegagalan, dan dia baru berhasil setelah hampir menyerah pada kematian. Dia menolak untuk percaya bahwa ini bisa ditiru. 3 hari kemudian, dia ditemani ke Gunung Empat Laut oleh Permaisuri. Ling Han, pertempuran di gunung, suara yang jelas memanggil dari puncak gunung. Ling Han mengangguk kepada Permaisuri dan yang lainnya sebelum mengambil satu langkah yang segera membawanya ke puncak gunung. Apa yang dia lihat adalah seorang pria muda berdiri di sana, bertubuh tinggi dan kokoh, dengan rambut hitam tergerai dan tekad terukir di wajahnya. Ada suasana kegembiraan dan kemenangan yang tak terlukiskan tentang dia. Pertama-tama izinkan saya meminta maaf atas bawahan saya yang tidak berguna, kata pria itu, bahkan membungkuk meminta maaf. Ling Han sedikit heran dengan ini. Dia mengangguk dan berkata, saya sudah memberi mereka pelajaran. Namun, sebagai bos mereka, aku tentu tidak bisa tetap tenang setelah melihat mereka diintimidasi. Jadi, saya masih harus menantang saudara Ling untuk berperang, kata Yuan Yinglong. Dia menggenggam tangannya dan melanjutkan, jika kamu tidak dapat memblokir tinjuku, maka kamu harus menderita pukulan. Ling Han tertawa dan menjawab, kalau begitu tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Peng, dengan raungan lembut, Yuan Yinglong segera menyerang Ling Han. Dia melemparkan pukulan, memanfaatkan kekuatan unik langit dan bumi. Dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri, ini membentuk serangan paling kuat di dunia kejadian. Bahkan Divine Metal akan hancur berkeping-keping oleh serangan ini. Ling Han juga membalas dengan pukulan. Peng, peng, peng. Keduanya menjadi terkunci dalam pertempuran sengit. Benar saja, kekuatanmu sangat luar biasa, Yuan Yinglong berkata dengan keras. Suaranya meledak dengan percaya diri saat dia melanjutkan, tapi aku bahkan lebih kuat. Pukulannya menjadi lebih cepat. Ling Han dengan santai memblokir serangan ini. Yuan Yinglong ini memang sangat kuat. Dengan kecakapan pertempurannya pasti melebihi dari yang mulia surgawi tingkat pertama biasa. Namun, dia masih kalah jauh dengan Ling Han. Jika Ling Han mau, dia bisa melenyapkan orang ini dengan satu pukulan. Namun, dia merasa Yuan Yinglong adalah orang yang cukup baik karena dia memahami kebutuhan untuk meminta maaf dan kebutuhan untuk membela bawahannya. Ini mengangkat pendapat Ling Han tentang dia. Setelah melemparkan beberapa ratus pukulan dan masih gagal menangkap Ling Han, Yuan Yinglong dengan tegas memanggil alat penghormatan surgawi dan menyalurkan teknik penghormatan surgawi. Proyeksi pedang yang mempesona menebas. Ini adalah teknik pemujaan surgawi, jadi kekuatannya sangat besar. Ling Han juga menggunakan lebih banyak kekuatan, mempertahankan pijakan yang sama dengan lawannya. Ekspresi Yuan Yinglong langsung berubah. Meskipun mereka telah seimbang saat itu, Yuan Yinglong hanya menganggap ini sebagai Ling Han sekuat dirinya. Sekarang, bagaimanapun, Yuan Yinglong telah memanggil alat pemujaan surgawi, dan bahkan melepaskan teknik pemujaan surgawi. Seberapa besar kekuatan pertempurannya meningkat, namun, tanpa memanggil senjata apapun dan tanpa menggunakan teknik yang kuat, Ling Han masih bisa menyaingi dia dengan mudah. Karena itu, seberapa kuat dia jika dia melepaskan kekuatan penuhnya? Yuan Yinglong tahu bahwa dia telah kalah, namun dia tidak mau menyerah sebelum mengetahui kekuatan Ling Han yang sebenarnya. Karena itu, dia meraung, dengan beberapa simbol muncul di dadanya. Hah, ini adalah segel yang mulia surgawi. Meskipun mereka kabur,
Ling Han masih bisa mengenali mereka karena ini adalah beberapa segel yang mulia surgawi pertama yang dia kuasai. Mereka telah disediakan oleh pedang iblis surgawi. Ketujuh segel yang mulia surgawi ini juga yang paling dikenal luas karena mereka akan terungkap setelah devouring metal menjalani transformasi terakhirnya. Dengan demikian, mereka tidak sulit untuk diperoleh oleh yang mulia surgawi. Segel yang mulia surgawi, alat penghormatan surgawi, dan teknik penghormatan surgawi. Seberapa kuat kombinasi dari ketiganya? Sangat menakutkan sehingga bisa menyaingi tingkat kedua. Namun, Ling Han tetap tenang dan tenang saat dia memblokir serangan ini, tidak terlihat tegang sedikit pun. Aku kalah, kata Yuan Yinglong, ekspresi rumit di wajahnya saat dia secara sukarela menghentikan serangannya. Dia adalah anak ajaib, dan kembali ke dimensinya sendiri, dia adalah bakat paling luar biasa sepanjang masa. Namun, setelah tiba di sini, meski dia masih bisa membuat nama untuk dirinya sendiri, dia tidak lagi layak menyandang gelar terkuat. Ling Han mengangguk dan melambaikan tangannya sebagai tanda terima kasih. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Tunggu, kata Yuan Yinglong, maju selangkah. Ling Han berbalik, tersenyum, dan bertanya, ada apa? Anda ingin pertempuran lain? Yuan Yinglong buru-buru menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak, saya hanya ingin mengundang saudara Ling ke suatu tempat. Ling Han memasang ekspresi aneh, tetap diam sambil menatap Yuan Yinglong dan menunggunya untuk melanjutkan. Yuan Yinglong goyah sejenak sebelum akhirnya tersadar. Yakinlah, aku pasti tidak mencoba mengelabui saudara Ling untuk pergi ke suatu tempat untuk tujuan tersembunyi. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, saya ingin mengundang saudara Ling untuk menjelajahi dunia misteri bersama. Oh, Ling Han sedikit terkejut. Yuan Yinglong sudah menjadi yang mulia surgawi. Jadi mengapa dia masih ingin pergi ke dunia misteri? Mungkinkah benar-benar ada harta yang dapat mempercepat kultivasi pemuja surgawi atau bahkan membantu mereka maju? Tidak, hal seperti itu tidak ada. Yang mulia surgawi menderita kecemburuan dari surga dan bumi. Jadi bagaimana mungkin langit dan bumi memelihara harta seperti itu untuk mereka? Segel yang mulia surgawi, Yuan Yinglong berkata dengan ekspresi serius. Ling Han menganggap ini lebih aneh lagi. Tidak bisakah segel yang mulia surgawi hanya dikembangkan oleh diri sendiri? Ada dua cara untuk memelihara segel yang mulia surgawi. Yang pertama adalah melalui para elit yang memahami langit dan bumi, dan dengan demikian membentuknya melalui kebijaksanaan agung mereka. Yang kedua melalui lingkungan khusus, jelas Yuan Yinglong. Sangat sulit untuk membentuk lingkungan yang spesial. Pertama, harus bebas dari pengaruh langit dan bumi. Ling Han mengangguk mengerti. Yang mulia surgawi menderita kecemburuan dari langit dan bumi, dan ini terjadi bahkan dalam dimensi transenden. Ini adalah tempat di mana dua dimensi bertemu, yang membuatnya bebas dari pengaruh histeria dan pengaruh Flaming Frost Realm. Karena itu, memenuhi syarat pertama, kata Yuan Yinglong. Chapter 2780. Undangan Yuan Yinglong. Ling Han mengangguk, dan bertanya, lalu apa syarat kedua? Yuan Yinglong tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mulai menceritakan sebuah kisah, dengan mengatakan, beberapa zaman yang lalu, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi. Pada saat itu, tumpang tindih ruang yang kacau tiba-tiba terjadi antara tingkat ruang keempat dan tingkat ini, mengakibatkan sejumlah besar elit tingkat ketiga dari pasukan histeria muncul di sini. Saat itu, kekuatan dimensi tingkat kedua sangat tidak stabil. Kadang-kadang bisa menampung mereka yang berada di tingkat ketiga, namun di lain waktu tidak bisa. Kami saat itu juga lebih maju dari sekarang. Namun, itu dengan cepat dilanggar oleh pasukan histeria, dan kami dipaksa mundur dengan cepat. Setelah beberapa waktu, kami menerima bala bantuan dari tingkat keempat. Saat itulah kami akhirnya dapat mengkonsolidasikan posisi kami dan terlibat dalam pertempuran terakhir yang intens dengan pasukan histeria. Terlalu banyak orang, terlalu banyak, tewas dalam pertempuran itu.
Dan saat pertempuran akan berakhir, perubahan spasial lainnya tiba-tiba terjadi. Seluruh medan perang lenyap, dan mereka yang masih hidup semuanya berusaha melarikan diri dari ruang angkasa. Dua dimensi saling menempel seperti penggilingan, dan bahkan Yang Mulia tingkat ketiga akan dengan mudah dibunuh jika mereka tertangkap. Bertahun-tahun kemudian, ruang ini benar-benar muncul lagi. Itu belum sepenuhnya muncul. Tetapi menurut perkiraan para elit besar, dengan kematian begitu banyak Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga dan dengan kekuatan mereka yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama, kemungkinan besar segel Yang Mulia Surgawi telah terbentuk. Setelah menceritakan kisah ini, Yuan Yinglong menatap Ling Han dengan saksama, dan berkata, "Saudara Ling, saya ingin mengundang Anda untuk menjelajahi alam misteri ini dan mencari segel Yang Mulia Surgawi bersama saya. Menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, segel Yang Mulia Surgawi terlalu penting. Orang-orang seperti Lin Yulian dan Wu Haoyang pasti telah menguasai sejumlah besar segel Yang Mulia Surgawi. Kalau tidak, mereka tidak mungkin melonjak ke tingkat keempat hanya dalam 1 miliar tahun." Ling Han merenung sejenak sebelum menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan melihatnya." Yuan Yinglong sangat senang mendengar ini. Pada kenyataannya, dia hanya memiliki sedikit kemasyhuran di tingkat spasial kedua, dan catatan pertempurannya hanya cukup baginya untuk masuk ke papan peringkat baru-baru ini, menempatkannya di tahun 900-an. Dibandingkan dengan mereka yang berada di dimensi asalnya, dia secara alami adalah yang terpenting dan tak tertandingi. Di sini, bagaimanapun, ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Mendapatkan segel Yang Mulia Surgawi dapat meningkatkan kecakapan pertempurannya dan juga meningkatkan kecepatan kultivasinya. Namun, terlalu banyak orang yang memperhatikan tempat itu, jadi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa tertawa terakhir. Dengan bantuan Ling Han, peluang suksesnya secara alami jauh lebih besar. Ling Han tersenyum tipis saat dia menatap Yuan Yinglong. Orang ini cukup teliti dalam perencanaan dan tindakannya. Jika Yuan Yinglong menang, dia tentu saja tidak akan mengundang Ling Han. Pada saat yang sama, dia akan membalaskan dendam bawahannya dan memperkuat prestise dan reputasinya sebagai bos mereka. Namun, jika dia kalah, dia masih bisa mendapatkan penolong yang kuat. Tidak heran dia membawa dirinya dengan sikap yang begitu terhormat. Ternyata, dia sudah merencanakan kedua kemungkinan itu. Yuan Yinglong juga tersenyum, meski senyumnya sedikit canggung. Dia tahu bahwa Ling Han telah melihatnya. Ling Han melambaikan tangannya sebelum pergi dengan tenang. Setelah tiba di kaki gunung dan kembali bersama yang lain, dia memberitahu mereka tentang situasi alam misteri. "Itu sangat berbahaya," gadis penyihir Rou segera berkata. "Siapa yang tahu apakah tumpang tindih spasial akan terjadi lagi, mengakibatkan kedatangan sejumlah besar elit tingkat ketiga dari pasukan histeria." Permaisuri juga mengangguk setuju. Dia tahu bahwa Ling Han cukup kuat untuk menyaingi Third-tier Heavenly Venerates, bahkan mungkin 10 sekaligus. Namun, jika histeria mengirim pasukan, apakah hanya akan ada 10 atau 20 elit tier ketiga? Dengan demikian, kemungkinan tumpang tindih spasial merupakan proposisi yang sangat berbahaya. Ling Han secara alami juga mengetahui hal ini. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Satu segel Yang Mulia Surgawi dapat menghasilkan perbedaan kecepatan kultivasi beberapa kali lipat. Setelah naik ke tingkat Yang Mulia Surgawi, bahkan fisik waktu mereka telah dianggap tidak berguna. Memang, peraturan tidak berpengaruh pada Yang Mulia Surgawi. Dengan demikian, naik ke tingkat Yang Mulia Surgawi seperti memulai dari nol lagi. Tidak ada yang diuntungkan, dan semuanya ditentukan oleh kerja keras dan keberuntungan seseorang. Melihat bahwa Ling Han telah membuat keputusan, permaisuri dan gadis penyihir Rou tidak berusaha membujuknya lagi. Selain itu, karena sejumlah besar Yang Mulia meninggal di tempat itu, pasti ada banyak alat penghormatan surgawi. "Saya akan mengambil beberapa untuk kalian," kata Ling Han. Mungkin saja segel Yang Mulia Surgawi ada di alam misteri. Namun,
Ini hanya spekulasi dari orang lain. Sementara itu, hampir pasti ada banyak alat penghormatan surgawi, terlepas dari apakah mereka telah dihancurkan menjadi pecahan atau tidak. Bagaimanapun, mereka semua telah dipalsukan dari devouring metal, jadi sangat mungkin untuk menggabungkan beberapa dari mereka untuk membuat alat baru. Ling Han juga memberitahu Kaisar Hujan, Yi, yang mulia karma kehidupan surgawi, dan yang lainnya tentang situasi ini, memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah mereka ingin pergi atau tidak. Setelah sekitar selusin hari, Yuan Yinglong datang untuk memberitahu Ling Han bahwa mereka akan berangkat. Dan setelah itu, Ling Han juga membawa teman-temannya saat dia berangkat. Selain dia dan Permaisuri, ada juga Ling Jiangshui, Karmic Life Heavenly Venerable, Yi, Kaisar Hujan, Anjing Hitam Besar, dan Keledai Hitam. Ada apa dengan ekspresimu, anak nakal? Tidak bisakah tuan ini pergi? Ya, keledai hitam itu mendengus saat melihat ekspresi aneh semua orang. Senior, sebagai seseorang yang menemani Tuan Zhou Heng, bagaimana Anda bisa kekurangan segel yang mulia surgawi? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia sudah berada di tingkat pertama dan jauh lebih kuat dari keledai hitam, dia adalah orang yang menghargai ikatan lama, jadi dia tetap memperlakukan keledai hitam dengan hormat. Keledai hitam menghela nafas, dan berkata, apakah kalian tahu bagaimana segel yang mulia surgawi diwariskan? Mereka langsung digali dari indera surgawi seseorang, menyebabkan seseorang kehilangannya selamanya. Dengan kata lain, segel yang mulia surgawi hanya dapat diteruskan. Mereka tidak bisa diajari. Bocah Zhou Heng itu menggali 3 segel yang mulia surgawi untuk tuan ini. Tapi keledai macam apa aku ini? Akankah saya bersedia menerima begitu banyak manfaat dari bocah itu? Semua orang dibuat terdiam. Faktanya, bahkan anjing hitam besar itu mulai bersiul saat dia menoleh ke langit. Anjing hitam besar dan keledai hitam sama-sama tercela dan bejat. Namun keledai hitam itu benar-benar berani mengatakan bahwa dia tidak mau menerima terlalu banyak keuntungan dari seseorang. Betapa tidak tahu malunya dia. Bagaimanapun, keledai hitam itu tidak takut untuk memberitahu semua orang bahwa dia memiliki 3 segel yang mulia surgawi. Lagi pula, mereka dari Zhou Heng, jadi siapa yang berani mengingini mereka? Faktanya, yang mulia tingkat ke-6 dapat menahan tekanan yang disebabkan oleh tumpang tindih 2 dimensi, sehingga mereka dapat langsung mengisi daya dari tingkat pertama hingga tingkat ke-7. Kecakapan pertempuran mereka tidak berkurang dalam prosesnya. Karena itu, siapa yang berani memprovokasi makhluk terpenting seperti itu? Jadi, meskipun keledai hitam itu hanya yang mulia tingkat pertama, dia bahkan lebih mengesankan daripada banyak yang mulia tingkat ke-4 dan tingkat ke-5. Ini karena semua orang menyadari hubungannya yang baik dengan Zhou Heng, mereka seperti saudara. Yuan Yinglong juga membawa bawahannya sendiri. Mereka semua malu saat melihat Ling Han, dan mereka semua menyampaikan permintaan maaf. Jelas bahwa mereka telah diinstruksikan oleh Yuan Yinglong tentang apa yang harus dilakukan. Ayo pergi, banyak orang mengincar tempat itu, jadi kami tidak bisa membuang waktu, kata Yuan Yinglong. Setelah segel yang mulia surgawi dikuasai oleh seseorang, itu hanya bisa diteruskan dan tidak diajarkan. Karena itu, mereka harus segera mengamati dan mempelajari segel ini begitu mereka muncul. Mereka berangkat, menuju ke kedalaman di mana 2 dimensi bertabrakan. Setelah memasuki perang dengan histeria, garis pertahanan mereka terus mundur lagi dan lagi. Meskipun Flaming Frost Realm sangat besar, akhirnya akan datang suatu hari ketika mereka tidak punya tempat lain untuk mundur. Setelah memikirkan hal ini, semua orang menjadi khusyuk dan diam. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kehausan yang kuat akan kekuatan tertinggi yang dapat membalikkan keadaan pada histeria. Semakin jauh mereka menjelajah, semakin gelap lingkungan mereka. Lingkungan berangsur-angsur menjadi aneh dan aneh, tampak sangat berbeda dari Flaming Frost Realm yang mereka kenal. Ini karena wilayah ini berasimilasi dan ditelan oleh histeria. Akibatnya,
Regulasi Flaming Frost Realm tidak lagi efektif di sini. Seolah-olah mereka telah memasuki dimensi yang berbeda. Semua orang merasa tidak nyaman. Mereka tidak bisa memanfaatkan kekuatan dimensi, juga tidak bisa mengisi kembali kekuatan mereka sendiri. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Untungnya, area ini belum sepenuhnya diasimilasi oleh histeria, jadi masih ada sepotong kekuatan dari Flaming Frost Realm. Ini memengaruhi kecakapan pertempuran dan kecepatan pemulihan mereka, tapi itu pasti masih lebih baik daripada tidak sama sekali. 3 bulan kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Bersambung ke chapter 2781. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.